Aku terus memakai alat pemotong transmigrasi ukuran 5, 6, 7. Bersamaan dengan itu, aku juga membangkitkan sistem bacot terkuat. Asalkan terus mengoceh hingga lawan emosi, aku bisa menjadi kuat. Lama sekali kamu merekrutnya, Yu. Masih rajin berlatih pedang rupanya. Kalau aku jadi kamu, aku langsung ambil jarum roh jahat dan tusuk saja. Nanti kalau sudah membuka larangan penyimpanan, aku ada cara melindungimu. Lumayan juga kemampuan menembakmu, Yu Aswan. Tapi tidak ada gunanya. Saranku, arahkan bidikanmu ke kiri. Dengan begitu, bahkan jika kamu gugur di medan perang, orang lain yang mengambil senjatamu tidak bisa langsung menggunakannya. Pertahanannya tidak kuat ya. Kenapa luka di tanganmu belum sembuh juga? Saranku, amputasi saja langsung. Nanti pasang kaki palsu. Bukankah kamu jadi bisa menggenggam pedang? Kenapa aku bilang kamu begitu terobsesi untuk menggenggam pedang? Menggunakan pisau juga sama saja, kan? Di dalam ruang pelatihan pusat penglihatan perdamaian, seorang berandalan melintang. Melihat siapapun, dia harus menyapa. Tetapi karena cara bicaranya terlalu menyebalkan, tanpa sadar mereka semua mengepalkan tinju. Sialan, orang ini benar-benar menyebalkan. Tapi mereka bukannya tidak pernah melakukan itu. Sayang sekali tidak ada gunanya. Karena begitu orang lain menyentuhku, aku langsung ambruk ke tanah. Membuatmu berlutut memegang tanganku. Memohon agar aku tidak pergi. Setelah itu aku harus mengambil cuti sakit 2 atau 3 hari. Shen Muye mengerutkan kening menatap semua orang. Dan semua orang hanya bisa menahan diri. Dan orang yang mengambil alih masalah ini adalah aku, Ling Bai. Setelah transmigrasi dan membunuh dewa, aku mendapatkan sistem emosi. Sederhananya, selama aku terus menghina orang, aku bisa terus menjadi lebih kuat. Soal penampilan, lumayan, sedikit mirip dengan Wu Yanzu. Tinggi badan 187 cm. Fitur wajah, selain tampan, tidak ada yang perlu dibicarakan. Bahkan jika Wu Yanzu dan Liang Chawei dibandingkan denganku, ada Liang Chawei dan Jin Chengwu di antaranya. Tapi sayangnya, tampan saja tidak ada gunanya. Karena aku bertindak bodoh setiap hari. Aku, dengan model karakter tanpa ayah dan ibu. Dalam sebuah kejadian setengah bulan yang lalu, aksi pembersihan misterius, tubuh asliku mati ketakutan secara misterius. Membiarkanku melakukan perjalanan waktu dan mengubah takdir. Pada saat yang sama, aku juga membangkitkan naga pengendali benda yang sangat lemah. Baru memasuki alam pembasmi, aku hanya bisa mengendalikan benda seberat kurang dari 200 gram. Maka, Shen Muye langsung memberiku label. Label, tidak berbahaya, dilarang. Namun karena sistem yang bangkit, aku dengan keras kepala bergabung dengan penjaga malam. Hanya karena kekuatan yang besar datang dengan tanggung jawab yang besar. Sekarang aku, Ling Bai, telah membangkitkan kemampuan luar biasa. Bagaimanapun, aku tidak bisa membiarkan monster semacam ini membahayakan makhluk hidup. Dengarkanlah. Betapa mulia dan bersemangatnya kata-kata ini. Terutama Lao Zhao yang tidak memiliki kekuatan terlarang, merasakan hal yang paling dalam saat itu. Tapi segera mereka menyesalinya. Karena aku benar-benar terlalu menyebalkan. Mulut kecilku seperti orang gila. Siapapun yang kulihat, aku harus memujinya. Bahkan Shen Muye pun tidak luput. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika aku dan Shen Muye bekerja bersama saat itu. Lao Chen, bukan maksudku. Kamu harus memiliki ambisi. Sudah setua ini baru memakai pakaian ketat. Kamu membuatku sebagai rekan timmu merasa sangat tidak aman. Sudahlah, kita tidak cocok. Sebaiknya aku bekerja dengan Honging saja. Shen Muye sangat marah setelah mendengar kata-kata itu. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memukul kepalaku hingga benjol-benjol. Tapi tidak ada gunanya. Keesokan harinya, saat bertemu dengannya, mulutnya tetap pedas seperti biasa. Bukankah Shen Muye awalnya berencana untuk berlatih sedikit sekarang? Namun, begitu dia melihatku jalan-jalan di sini, tanpa berkata apa-apa, dia langsung berbalik. Namun, tepat saat dia akan pergi, dia tiba-tiba bertemu dengan Honging. Seketika, dia menjadi tertarik. Dengan mentalitas ingin menonton gosip, dia menyaksikan pertunjukan ini. Kulihat aku berjalan dengan langkah yang angkuh di depan Honging. Kemudian, dengan suara "srep", aku menghirup kembali air liur yang hampir menetes. Dengan sengaja kulakukan agar orang lain mendengarnya. Honging, kakimu lumayan, terasa lebih jujur daripada aku sebagai manusia. Terutama rok pendek dan kaos kaki ini, suasananya sangat terasa. Namun, menurutku masih ada yang kurang. Sayang sekali kaki sebagus ini tidak mengayuh becak. Kulihat Honging menoleh, matanya melotot marah. Coba katakan sekali lagi. Menghadapi pertanyaan seperti itu, bohong jika aku tidak panik. Tapi aku punya firasat. Gelombang hadiah ini pasti akan datang besar-besaran. Jadi, aku memutuskan untuk bertaruh. Aku menelan ludah, ekspresiku sedikit tegang. Maafkan aku, Ying. Tadi aku hanya bercanda,
Bicaraku agak kurang ajar. Maksudku adalah, jika kamu memakai stoking hitam dan sepatu hak tinggi, dan mengayuh becak, itu pasti akan lebih cocok. Begitu aku selesai bicara, Hong Ying langsung melayangkan tinjunya. Jangan lihat dia cantik, dia juga petarung yang tangguh. Ini hanya formalitas, mudah bagiku. Melihatku dipukuli habis-habisan, semua orang bersorak. Enak. Hong Ying, buat mata panda saja untuknya. Memukul kepala bisa merusak otak. Itu terlalu berbahaya. Aku sarankan tendang selangkangannya, biar dia mandul. Agar tidak melahirkan anak haram yang mulutnya sama busuknya. Patahkan tangannya. Nanti aku akan bayar pemasangan tangan palsu untuknya. Hong Ying, jangan pukul lagi. Kalian jangan berkelahi lagi. Memukul seperti itu tidak akan membunuhnya. Ambil pisau dan tebas. Semua orang bersorak bersama, membuat seluruh tempat latihan menjadi ramai. Wen Qimo yang baru datang terlihat bingung. Kapten, apa yang kalian lakukan? Shen Muye menoleh dan melambaikan tangannya. Oh, tidak apa-apa, Hong Ying sedang memukuli Xiao Bai. Mendengar ini, cappuccino di tangan Wen Qimo jatuh ke tanah. Dia segera berlari kembali ke arah datangnya. Wen Qimo, kau mau kemana? Kau tidak mau menonton pertunjukan yang bagus ini? Bukan hanya keheningan yang menghantam wajah. Hanya suara yang terdengar dari gang. Aku pergi mengambil ponselku. Momen yang begitu indah harus direkam. Semua orang senang melihatku dipukuli. Dan aku juga senang. Karena hadiah dari sistem itu sepadan dengan petualangan yang kulakukan. Ding Hong Ying sangat marah hingga ingin menghancurkan langit. Kemarahannya menyebabkan emosinya bergejolak dan dadanya bergetar. Hadiah untuk pemilik, kekuatan mental bertambah 66. Selamat kepada pemilik karena alam kesadaran ilahi telah mencapai kesempurnaan. Selamat kepada pemilik karena telah mendapatkan hadiah. Batas atas kekuatan manipulasi benda meningkat 100.000. Beberapa saat kemudian, di ruang medis, wajahnya memar. Semua orang yang melihatnya tanpa sadar menarik napas dingin. Mungkin memang begitu. Aku curiga orang bernama Ling Bai ini. Sebenarnya bukan meningkatkan manipulasi benda, tapi kekuatan fisik. Dipukuli oleh Hong Ying seperti itu masih bisa tertawa. Sedikit mesum dalam hatinya. Siapa bilang tidak? Saat itu aku sudah bilang jangan pukul kepala. Jangan pukul kepala. Lihat, sekarang ada masalah karena dipukul. Sial, aku sudah mengatur untuk orang ini. Uang untuk pura-pura mati sudah disiapkan. Hong Ying masih terlalu lembut. Semua orang punya tugas masing-masing. Tapi itu semua hanya bercanda. Setelah setengah bulan bersama, mereka juga sangat mengenal saya di sini. Kecuali mulutku yang ember. Aspek lainnya masih lumayan. Setidaknya aku tidak pernah absen latihan sehari pun. Adapun kenapa aku masih bisa tertawa? Tentu saja karena hadiah sistem. Hadiah kekuatan mental hanyalah bidak. Apa artinya peningkatan batas kekuatan manipulasi benda 100.000 kali lipat? Sederhananya, sebelumnya aku hanya bisa memanipulasi 200 benda. Tapi sekarang berbeda. 200 benda dikalikan 100.000 sama dengan 20 ton. Apa artinya 20 ton? Begini saja. Tongkat Rui Jingu Bang milik San Wukong saja hanya 6,7 ton. Batas kemampuanku sekarang meningkat menjadi 20 ton. Kemampuan operasinya bisa sangat besar. Sayangnya kekuatan mentalku saat ini tidak cukup. Jika tidak, aku bisa langsung mengangkat batu 20 ton dan menjatuhkannya. Itu pasti menghilangkan setengah nyawa. Baiklah, Xiao Bai. Kusarankan lain kali jangan membuat masalah dengan Hong Ying. Dengan tubuh kecilmu itu, dipukuli terus-menerus cepat atau lambat akan menimbulkan masalah. Si Xiaonan memberiku perawatan sederhana. Kemudian menggelengkan kepala tanpa daya. Aku perlahan bangkit sambil menggelengkan kepala. Belajar berkelahi itu seperti belajar menerima pukulan dulu. Ini juga bisa dianggap sebagai semacam pelatihan terselubung bagiku. Sambil terkekeh, pandanganku tiba-tiba tertuju pada stoking hitam, suspender, rok putih si Xiaonan. Secara refleks, aku mulai berbicara kurang ajar. Yu Fen Gunan. Stoking hitam, suspender, rok putihmu ini jarang terlihat. Seperti ini, kau pasti merasa sangat senang. Begitu kata-kata itu keluar, akibatnya bagiku. Jelas terasa ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, aku mendongak. Si Xiaonan tersenyum ramah. Membuat tengkuku merinding. Memang panjang dan lurus, terasa licin saat disentuh. Mau coba? Lain hari, lain hari. Hari ini tubuhku kurang sehat, lain waktu saja. Begitu kata-kata itu selesai, aku yang pintar langsung kabur. Bahkan Zhao Kongcheng dan yang lainnya yang menonton di depan pintu. Tidak sempat bereaksi dan aku sudah menyelinap keluar. Jangan lihat si Xiaonan itu loli. Pengkhianat ini di permukaan. Ternyata takdir membunuh, tetapi sebenarnya licik seperti dewa. Baru bisa disebut sebagai agen dewa sejati yang jumlahnya sedikit. Bisa dibilang dalam situasi diam dan tidak bisa menyerang dengan bebas. Setiap orang di sini bukanlah lawannya.
Pikiranku sedang kacau sehingga aku malah menjauh. Jika Hong Ying sedikit mengganggu, aku masih bisa berbaring diam. Jika gadis kecil ini benar-benar marah, akan sulit. Keluar dari ruang perawatan, aku mengambil Vajraku. Mengendarai sepeda motor kesayanganku dan pergi. Tiba di pinggiran kota, tempat yang sepi. Mulai mencoba kekuatan setelah peningkatanku. Mobil sedan di depan mata ini diperkirakan memiliki berat lebih dari 1 ton. Aku hanya sedikit mengerutkan kening, dan mobil sedan ini terangkat 3 meter dari tanah. Agak mudah, tanpa. Kemudian mengalihkan pandangan ke truk pengangkut tanah lainnya. Setelah dimodifikasi, ia juga dikenal sebagai Raja 100 ton. Berat kosong kendaraan sekitar 12 hingga 15 ton. Mengerutkan kening, lalu diam-diam melepaskannya. Ini tidak sederhana. Bukannya aku tidak bisa mengangkatnya, tetapi konsumsi energi mental terlalu besar. Sakit tidak sebanding dengan hasilnya, lebih baik langsung menantang batas. Setelah beberapa pencarian, aku akhirnya melihat 2 ekskavator berukuran sedang tanpa operator di pabrik terbengkalai. Berat sendiri 18 ton. Benda ini terlalu menarik perhatianku, aku tidak bisa bergerak. Meskipun aku tidak tahu cara mengemudikannya, aku harus mencobanya hari ini. Kilatan emas melintas di kedua matanya. Tato itu memancarkan kekuatan mental berwarna biru muda. Telapak tangannya terulur ke depan dengan bingung. Ekskavator 18 ton itu mulai bergetar dan perlahan terangkat. Kontrolnya sangat presisi, tepat 2,5 meter. Namun, aku hanya bertahan selama 6 detik sebelum meletakkan ekskavator itu. Konsumsi kekuatan mentalku terlalu besar, aku tidak sanggup. Sebuah ide brilian muncul di benakku, jika aku bisa mengendalikan segalanya. Bisakah aku mengendalikan diriku sendiri? Setelah beristirahat sejenak, aku berdiri, merentangkan kedua tangan, dan sedikit memejamkan mata. Angin sepal-sepal menyapu pipiku, ketika aku membuka mata. Aku sudah berada di ketinggian 100 meter. Sial, aku benar-benar keren, aku bisa mengendalikan benda dan terbang. Kali ini, wilayah terlarangku seharusnya tidak mungkin. Masih merupakan wilayah terlarang tingkat rendah, kan? Aku sudah sehebat ini, setidaknya itu harus menjadi wilayah terlarang tingkat tinggi. Aku penuh percaya diri, aku punya sistem. Dunia ini, cepat atau lambat akan menjadi pelukis. Bercanda, jika kamu menyuruhku menghibur orang, membuat orang bahagia. Aku mungkin tidak bisa. Tetapi jika kamu menyuruhku untuk berbicara. Hehe, di kehidupan sebelumnya, rekam jejak seorang warga Zuan dapat diperiksa. Matikan speaker, buka layar. Menyentuh Qian Ren, hanya menyerang tanpa bertahan. Aku, Ling Bai, tidak pernah takut pada siapapun. Oh iya, kekuatan manipulasi objek. Menyentuh Qian Ren, benda ini ada yang salah ya? Sebuah kilasan inspirasi, menatap pemandangan Vajra di belakangnya. Aneh muncul. Meskipun anggota sementara, belum memenangkan pelatihan rekrut baru. Tapi mungkin bisa belajar dari kemampuanku. Tanpa basa-basi, mengendalikan terbang yang belum terlalu mahir. Kembali ke tanah. Toko kecil di zona perdagangan aman. Bersiap mencari pandai besi untuk melakukan sesuatu. Wei Fan, teman baik, bertemu dan membutuhkan 20.000 yuan. Asalkan kamu meminjamkanku. Di masa depan, apapun yang kulakukan, aku akan mendaki gunung dan menuruni api. Hanya mendengar nada sibuk di telepon, aku menatap ponsel dengan linglung. Jelas aku sudah sangat tulus, tetapi tidak ada yang meminjamiku uang. Orang-orang ini juga tidak kekurangan uang. Hanya karena aku biasanya cerewet beberapa kalimat. Sampai tidak meminjamkan 20.000 yuan uang kecil? Sungguh menjengkelkan, tidak ada cara lain. Aku hanya bisa mengarahkan targetku ke Inzi di jalan komunikasi. Tapi tidak terburu-buru menelepon, malah merenung. Bagaimana cara meminjam uang? Teringat apa yang guru besar katakan. Mengejar wanita, takut dia tidak setuju, jadi pinjam uang dulu. Jadi jika dia tidak setuju, uangnya tidak perlu dikembalikan. Logikanya sama dengan meminjam uang. Nyatakan cinta dulu, jika tidak setuju, baru sebut soal pinjam uang. Ini tidak masalah, kan? Apa? Jika wanita itu setuju, bagaimana? Bukankah itu lebih baik, langsung dapat uang? Setelah memikirkan ini, aku pergi menenangkan bos. Ku bilang, tenang saja, meskipun aku miskin. Temanku kaya, tunggu aku 2 menit. Sambil berkata demikian, dengan ekspresi bingung di wajah bos. Aku keluar toko dan menelepon Yinzi. Setelah menelepon 2 atau 3 kali, Yinzi akhirnya menjawab. Halo, Ling Bai, apa yang kamu lakukan? Di jam kerja tidak latihan, malah keluar jalan-jalan. Kamu sudah lemah dalam promosi, tidak latihan. Nanti tidak bisa pergi piknik. Juga, kamu punya pisau tapi tidak melatih pisau, malah melatih pedang. Pedang atas tidak dilatih, malah melatih pedang bawah. Pedang besi tidak dilatih, malah melatih pedang penyambut. Gatal kulit, ya? Begitu Yinzi berbicara, itu seperti gunung berapi meletus.
Rasanya aku bisa merasakan air liur menyembur melalui telepon. Bukan begitu, tunggu aku menyesuaikan diri dulu. Aku menarik napas dalam-dalam dan memanggil nomor telepon, senjata dewa nomor 1 Jiangnan. Nona Hong, jangan memotong pembicaraanku. Kau seperti bintang jatuh yang memasuki duniaku. Pada saat itu, seolah hanya kaulah yang berwarna. Nona Hong, alismu bagai pegunungan yang jauh, matamu bagai air musim gugur. Kau adalah orang tercantik yang pernah kulihat. Tentu saja, kau tidak perlu terburu-buru untuk menerima atau menolak. Menyukaimu adalah urusanku sendiri. Aku tidak ingin mendengarnya secepat ini. Ding kekuatan mental bertambah 66. Kekuatan mental bertambah 66. Kekuatan mental bertambah 66. Dengan suara pak, suara benturan datang dari ujung telepon. Karena itu, tetaplah di sini. Dia sibuk berlatih untuk melindungi rakyat. Mana ada waktu untuk berbicara tentang cinta? Kata-kataku ini membuat pipinya langsung memerah. Tapi bukan karena gembira. Melainkan karena sedikit malu setelah tiba-tiba diakui oleh pria tampan. Setelah tenang, dia melihat sekeliling dan tidak ada yang memperhatikannya. Karena itu, dia buru-buru mengambil teleponnya. Aku mengerti omong kosong apa yang kau bicarakan, otakmu pasti rusak karena dipukuli. Cinta tidak masalah, meskipun tidak terucap. Tapi aku tahu jawabannya. Hati ini selalu diam-diam bersuka cita. Andai saja ada yang meminjamkan aku 20.000 saat ini. Mungkin aku bisa membeli obat untuk menyembuhkan patah hati. Wajahku terlihat sangat sedih. Rasanya aku ingin mabuk sampai lupa segalanya. Yinzi sedikit khawatir aku akan melakukan hal bodoh. Dia dengan cepat membuka aplikasi pembayaran. Bersiap untuk mentransfer 20.000 padamu. Tapi kata sandi pembayaran sudah hampir selesai dimasukkan. Barulah Yinzi menyadari. Ada yang tidak beres di sini. Ayo, kau memang benar-benar ya. Meminjam uang saja bisa seberagam ini ya. Kau di mana? Pesan tempat untukku. Sepertinya kau gatal ingin dipukul ya. Sekarang aku akan pergi ke sana untuk merenggangkan otot-ototmu. Setelah ketahuan, aku tidak panik dan berkata sambil tersenyum. Apa yang kau katakan itu, Nona Hong? Kata-kata yang baru saja kuucapkan hanyalah omong kosong belaka. Jika kau tidak ingin meminjamkan aku uang, juga tidak apa-apa. Kalau begitu, jadilah pacarku. Pilih salah satu, berikan uang. Atau jadi pacar, manapun tidak ada ruginya. Hong Ying belum pernah bertemu orang yang sebandel ini. Dia merasa sedikit kesulitan. Aku bisa meminjamkanmu uang, tapi kau harus memberitahuku. 20.000 ini mau digunakan untuk apa? Hong Ying akhirnya luluh. Dia juga takut kalau uangnya tidak tertangkap. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Belum pernah pacaran. Tapi juga tidak ingin menyia-nyiakan cinta pertamaku. Pada diriku yang tidak berguna ini. Aku berpikir kalau aku bilang 20.000. Untuk memperbaiki Jin Gang Changnianku. Hong Ying pasti tidak akan meminjamkannya. Dia bahkan akan bilang aku gila. Aku hanya bisa mengarang kebohongan yang baik. Karena itu, nenekku sakit. Pihak rumah sakit menelepon dan bilang harus melakukan operasi jantung besar. Aku panik dan meminjam uang dari semua kerabat. Tapi tetap saja kurang 20.000. Aku benci ketidakberdayaku. Bahkan orang terdekatku pun tidak bisa kuselamatkan. Kupikir dengan bergabung dengan Shou Ren, aku bisa mendapatkan perlakuan yang baik. Tapi anggota sementara tidak dapat gaji. Itu sebabnya aku hanya bisa memikirkanmu. Jika kau juga tidak membantuku, aku hanya bisa menjual ginjalku. Apa? Kenapa bisa secepat ini? Tidak, 20.000 yuan tidak cukup. Aku transfer dulu 200.000 markah padamu. Nanti aku urus di bank. Ekspresi Hong Ying berubah, berpikir, aku tidak menyangka bisa mendapatkan 200.000 untukmu. Setelah aku menerima pemberitahuan SMS, otakku berdengung. Wanita ini tidak terlalu pintar ya. Tapi kata-kata ini hanya bisa dipikirkan dalam hati, tidak bisa diucapkan. Benar saja, dia mengamuk lagi. Bagaimanapun, aku akhirnya punya uang. Setelah membayar uangnya, aku juga membeli 2 bungkus kuaci lagi. Bos, kamu tanda tangani saja sesuai gambarku. Pastikan terdengar utuh. Kekuatan anginnya tidak masalah. Tenang saja anak muda. Aku profesional. Asal ada uang, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan membuatkan artefak suci untukmu pun bisa. Bosnya sangat percaya diri. Aku juga tidak terlalu percaya. Berpikir orang ini hanya membual. Kalau kau mampu, buatkan aku pedang bintang. Namun saat itu, Hong Ying yang awalnya berencana pergi ke bank, tiba-tiba menyadari masalah serius. Ling Bai ini orang tuanya sudah meninggal, keluarganya sudah lama tidak ada. Nenek meninggal sebelum aku lahir. Bagaimana mungkin penyakit jantung? Sialan. Sial, aku tertipu. Malam hari, aku berdiri di luar villa Hong Ying. Di tangan tergenggam gagang pedang, di saku penuh dengan butiran logam. Sungguh membuatku meragukan hidup. Benda ini tidak seperti yang aku bayangkan.
Ngomong-ngomong, pedang iblis 1000 bilah saat tidak bertempur. Seharusnya juga berdiri bersama. Tapi kenapa di tanganku jadi seperti ini? Yang penting, bos itu di tempat. Merakitnya sekali dengan sangat pas. Teknik memotongnya benar-benar tidak ada masalah. Tapi saat tidak menggunakan pembatas terlarang, benda ini hancur berkeping-keping menjadi tumpukan sampah. Bagaimana bisa terlihat keren seperti ini? Tidak mungkin terbiasa hanya dengan merakitnya beberapa kali. Aku menghela napas. Untungnya, saat itu aku menulis angka di butiran logam ini. Menulis angka, asalkan dirakit sesuai angka yang benar. Setelah mencoba beberapa kali dan terbiasa, otak membentuk ingatan. Saat jurus penghalang kekosongan diaktifkan, langsung berubah menjadi pedang. Namun, untuk benar-benar mengingat semua ini, tingkat kesulitannya hampir setara dengan otak terhebat. Tiba di depan pintu villa. Saat aku hendak mengeluarkan kunci untuk masuk, tiba-tiba aku merasakan tatapan dingin mengarah padaku. Aku mendongak dan melihat Hong Ying berdiri di lantai 2. Di ambang jendela, menatap dengan senyum di bibirnya. Apa operasi nenekmu sudah selesai? Operasi bypass jantung separah itu. Kau tidak berencana menemaninya di rumah sakit? Natasha, dengarkan penjelasanku. Ini sebenarnya cara yang baik. Beri aku waktu, aku bisa menjelaskannya dengan jelas. Saat aku berbicara, langkah kakiku mulai mundur. Mau bagaimana lagi? Aku sudah terbiasa dipukuli, sudah sangat ahli. Tapi Hong Ying satu tingkat lebih tinggi dariku. Bagaimana mungkin dia membiarkanku kabur? Tanpa basa-basi, dia langsung melompat dari jendela lantai 2. Tepat menghalangi jalan mundurnya di depanku. Setelah itu, suara puk-puk di luar villa terus terdengar. Aku terus-menerus dipukuli. Saat suara itu mereda, pandanganku kembali ke pintu villa. Ini sisa 180.000. Karena itu, sejak kecil aku tidak hidup sengsara. 1 sen pun tidak berani digunakan sembarangan. Siong Palei percayalah, saat itu aku benar-benar butuh 20.000 yuan. Siapa tahu kau benar-benar menghasilkan uang. Tanpa banyak bicara, menghasilkan 200.000 yuan. Lalu, katakan padaku, apa yang bisa kulakukan? Tapi tenang saja, kita ini teman baik. Jika pinjam, harus dikembalikan, pinjam lagi tidak akan sulit. 20.000 yuan ini pasti akan kukembalikan. Segera setelah punya uang, langsung kukembalikan padamu. Aku juga jujur, segera mentransfer 180.000 yuan yang ada di tanganku. Semua ke Hong Ying. Si Xiaonan di samping melihatku dan tertawa. Bukan begitu Kak Hong Ying, kau juga benar-benar jujur. Saat itu, Xiao Bai meminjam uang dari setiap anggota tim. Bahkan kapten pun tidak dilewatkan. Kami semua tahu kelakuannya, tidak ada yang meminjamkannya. Namun, kau malah benar-benar meminjamkannya. Apa yang bisa kulakukan? Ini karena aku takut dia benar-benar punya urusan mendesak. Hong Ying berbicara dengan sedikit canggung. Sebenarnya, yang ingin dia katakan adalah, jika bukan karena pengakuan cintanya yang tak tahu malu dan usahanya. Berdasarkan hubungan mereka, 20.000 yuan ini pasti tidak akan dipinjamkan. Tapi kata-kata pengakuan cinta itu diucapkan dengan sangat indah. Siapa yang tahan? Si Xiaonan sepertinya melihat sesuatu yang mencurigakan. Berbisik di samping Hong Ying. Kak Hong Ying, kamu tidak mungkin menyukai orang ini, kan? Ternyata bisa juga timbul perasaan. Wajah Hong Ying sedikit memerah, dan dia hendak mengangkat tangannya. Mencubit si Xiaonan. Omong kosong, tidak mungkin. Si Xiaonan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan berdebat, orang itu masih di sini. Saat itulah Hong Ying menyadarinya. Kekuatan Dewa Emas Liu Ding ditambah kekuatan Dewa Emas Liu Ding ditambah Liu. Mendengarnya saja membuat hatiku mencelos. Aku tahu sesuatu pasti akan terjadi. Hong Ying dan si Xiaonan juga berdiri. Tinju kecil mereka mengepal erat. Saat ini, panggilan telepon dari halaman depan tiba-tiba berdering. Suara alarm terdengar satu demi satu. Mengeluarkan ponsel dan melihatnya. Cahaya merah yang berkedip menandakan keseriusan. Suara wakil Kapten Wu Xiangnan terdengar dari telepon. Gelombang energi misterius muncul di kota tua. Koordinat sudah dikirim, segera berkumpul. Mereka bertiga segera merespons dan langsung bersiap untuk berangkat. Namun, mereka menatapku. Membawa karung goni dan gagang pedang dengan wajah penuh. Memahami sekte pedangmu. Sudah jam berapa ini? Kau menyiarkan 5 sesi. Cepat berangkat, terlambat bisa celaka. Hong Ying menjawab dan tidak mempermasalahkannya lagi. Kemudian beberapa orang mengendarai mobil SUV. Melaju kencang di jalanan. Setelah tiba di lokasi yang ditentukan, Zhao Kongcheng sudah membangun ruang tanpa batas. Leng Xuan juga sudah berada di gedung tinggi, menyesuaikan senapan sniper. Siap memberikan dukungan jarak jauh. Zhao Kongcheng berkata, Kapten. Mereka mengepung dari barat daya. Kalian masuk dari sudut barat laut, membentuk pengepungan. Menurut informasi,
Orang misterius kali ini sangat mungkin adalah manusia bertopeng hantu legendaris. Meskipun tingkat kekuatannya hanya puncak Zanjing, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Mendengar 3 kata manusia bertopeng hantu, hatiku berdebar, tahu bahwa alur cerita akan datang. Tidak buruk, apa yang dikatakan Lao Zhao masuk akal. Manusia bertopeng hantu sering berkelompok. Oleh karena itu, Pen Gu dan Nan, kalian berdua harus berhati-hati. Jangan biarkan monster kecil bercampur dengan monster besar. Setelah mengatakan itu, aku tanpa sadar keluar dari tim. Berdiri di samping Zhao Kongcheng. Mereka berdua melihat betapa penakutnya aku. Langsung memegangi aku dari kiri dan kanan. Menyeretku ke wilayah tanpa batas. Hong Ying berkata dengan tidak sabar, jangan banyak bicara. Hanya Zanjing yang cocok dengan tingkat kultivasimu saat ini. Masuklah bersama kami untuk berlatih. Si Xiaonan mengangguk. Benar, kau masih ingin ikut campur dengan Zhao. Memancing di air keruh, kau bermimpi. 2 kakak perempuan. Kalian berdua sangat cantik dan berhati malaikat. Aku masih seorang pemula yang bahkan belum pernah mengikuti camp pelatihan. Jangan libatkan aku dalam hal semacam ini. Namun, tidak peduli bagaimana aku memohon, mereka berdua sama sekali tidak mendengarkan. Hari ini, mereka harus memasukkanku ke dalam sana. Adapun Zhao Kongcheng yang hendak bersenang-senang di pintu masuk. Sudut mulutnya juga tiba-tiba berkata, kenapa aku harus membawanya? Menjaga gerbang juga sangat keren, oke? Di jalanan yang sunyi dan sepi. Hanya suara tikus yang menggerogoti sampah yang terdengar. Aku sebenarnya sangat tahu siapa orang-orang bertopeng ini. Mungkin ada raja wajah hantu yang bisa disembuhkan di sana. Baik itu konfrontasi langsung. Ataupun sesuatu yang sudah ada, aku belum mampu menghadapinya saat ini. Namun, perkataan yang sampai ke telinga Zhao Kongcheng mengindikasikan bahwa karakter kejam seperti Hong Ying saja terluka. Aku, yang baru saja memasuki alam Zanjing, malah diseret paksa ke sini. Bisa-bisa nyawaku melayang di sini. Kenapa kau menjauh dari kami? Hong Ying menoleh dan melihatku membawa karung. Aku menjaga jarak sekitar 8 atau 9 meter dari mereka. Terlihat jelas aku siap berbalik arah jika situasinya tidak menguntungkan. Kita tidak boleh berdiri terlalu berdekatan. Jika ada situasi darurat, aku masih bisa mendukung dari belakang. Jawabku dengan keras kepala. Namun, Hong Ying terlihat sangat kecewa. Dia mengerutkan kening dan memperingatkan dengan tegas. Sudahlah. Bahkan jika kau menjadi anggota halaman depan, kau tetap anggota halaman depan yang tidak memenuhi syarat. Hong Ying mengucapkan kalimat itu. Lalu langsung melompat ke atap dan suaranya menghilang. Yu Xinan sedikit menoleh ke arahku. Semakin dia melihat, semakin dia marah, jadi dia berlari ke hadapanku. Aku sangat ketakutan hingga berseru. Hei, pemberontak sialan, kenapa kau mendekatiku? Mumpung Hong Ying tidak ada, kau ingin mencoba mendekatiku? Kulihat si Xiaonan tanpa basa-basi menginjak kakiku. Pertanyaan yang tak ada habisnya. Bahkan semakin mendekat dan menempel padaku secepatnya. Kau terlalu penakut, Kak Hong Ying benar. Seorang prajurit harus memiliki tekad untuk mati. Bagaimana bisa kau maju kalau kau terlalu takut? Melihat itu, aku terdiam, tidak mungkin aku memberitahunya. Aku tahu ada harta karun besar di depan. Jika hanya monster biasa, aku berani maju menyerang. Tapi sekarang aku hanya bisa menyebutnya berhati-hati, bukan penakut. Saat itu juga, si Xiaonan langsung menghunus pistol dari pinggangnya. Tepat di samping telingaku, suara tembakan keras terdengar. Percikan darah busuk mengenai wajahku. Kutoleh ke belakang dan melihat monster bertopeng iblis dengan taring panjang. Jelas itu adalah manusia bertopeng iblis. Dalam pertarungan misterius, kewaspadaan harus selalu dijaga. Mundur hanya akan menjebakmu dalam perangkap lawan. Meskipun ini adalah pertarungan pertamamu. Tapi kau harus ingat bahwa tidak setiap saat ada orang yang akan menyelamatkanmu. Si Xiaonan cemberut dan mulai berceramah. Tiba-tiba mataku berbinar saat mendengarnya. Tanpa basa-basi, kedua tanganku terulur ke depan. Mengaktifkan kekuatan kabut giok yang telah kutingkatkan. Kemudian, aku menendang dan melewati sisi si Xiaonan. Dan merebut pistol lain dari pinggangnya. Suara peluru berdering berturut-turut. Ketika si Xiaonan menoleh. Di belakangnya ada Oni yang sudah terpaku di tempat. Dan aku, ini benar-benar. Pistol penjaga malam semuanya khusus. Peluru di dalamnya mengandung servis yang cukup keren. Entitas mistis tingkat rendah biasanya tidak tahan beberapa tembakan. Dan aku, Puo, menembak beberapa kali berturut-turut. Hampir menghancurkan kepalanya. Dan secara khusus memilih kepala dan jantung untuk ditembak hingga hancur. Dengan cara ini, pada dasarnya dia tidak memiliki kekuatan tempur. Dalam pertempuran melawan entitas mistis, seseorang harus selalu waspada. Kecerobohan hanya akan menjerumuskan seseorang ke dalam perangkap lawan. Meskipun ini bukan pertempuran pertamamu. Tapi, pria pembangkang, kau tetap harus mengingat kalimat ini. Aku meringis dan membalas kata-kata itu kepada si Xiaonan.
Bercanda? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya temperamen? Apa kau benar-benar berpikir aku penakut? Aku sudah bilang itu hanya dokumen. Si Xiaonan tersenyum dan pura-pura sangat terkejut. Meskipun dia memujiku di mulut, sebenarnya dia sudah menyadari bahaya di sini. Tadi dia hanya ingin melihat seberapa penakutnya aku. Apakah aku punya keberanian untuk mengingatkannya bahwa ada monster di belakangnya? Namun, dia tidak menyangka bahwa dia mungkin salah. Aku bukan penakut, aku hanya sekadar kurang ajar. Saat hendak mengatakan sesuatu, di telingaku, tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari Hong Ying. Sumber permintaan, ini Hong Ying, intelijen. Ada objek target yang melebihi perkiraan. Aku berada di pusat kota tua. Menghadapi puluhan makhluk misterius. Alam mereka tidak tinggi, tetapi jumlahnya banyak. Di antara mereka, ada seorang pria bertopeng iblis yang kekuatannya tidak beres. Dia adalah ahli yang kuat. Kata-kata terakhir Hong Ying terdengar. Seolah terkena serangan berat, saluran telinga benar-benar rusak. Kapten Shen Muye segera memberi perintah. Leng Xuan, cepat cari koordinat Hong Ying dan berikan dukungan jarak jauh secepatnya. Aku juga akan segera bergegas ke sana. Xiaonan, kau yang paling dekat dengan Hong Ying, cepat pergi dan lihat apa yang terjadi. Si Xiaonan menjawab. Saat itu, dia tidak peduli lagi untuk berdebat denganku. Kakinya menekuk dan tiba-tiba memberikan kekuatan. Dia akan bergegas keluar dari tempat ini untuk pergi. Namun, aku tiba-tiba merangkul pinggangnya. Sudah terlambat, Hong Ying sudah pergi terlalu jauh. Jika kau menunggu sampai kau tiba di sana, masalah besar akan terjadi. Lapor polisi, aku akan membawamu terbang. Ling Bai, bahkan saat seperti ini, kau masih menyombongkan diri? Si Xiaonan belum selesai berbicara. Di bawah tatapannya yang terpana, memeluk pinggangnya dan langsung terbang ke udara. Angin dingin yang menerpa wajahnya benar-benar membangunkannya. Tidak mungkin, kamu benar-benar bisa melakukannya? Si Xiaonan tampak terkejut. Ding operasi yang dilakukan oleh host mengejutkan si Xiaonan. Membuat emosi kecilnya terus berfluktuasi. Hadiah, kekuatan mental bertambah 666. Hadiah, kekuatan mental bertambah 666. Hadiah, kekuatan mental bertambah 666. Hadiah, jurus pamungkas assassin 567 dan jurus bertarung 500. Dapat diaktifkan dengan mengkonsumsi kekuatan mental. Ding selamat kepada host, kekuatan mental telah menembus ke tahap awal alam Qi. Aku terbang di udara sambil memeluk si Xiaonan. Mendengar pemberitahuan sistem di benakku, aku sedikit bingung. Bukannya aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya bergegas menyelamatkan orang, kenapa diberi hadiah? Sepertinya aku juga tidak mengucapkan kata-kata sampah apapun. Tunggu, kekuatan emosi ini adalah keterkejutan? Ditambah lagi si Xiaonan menyembunyikan kekuatannya. Wajar jika ada hadiah ini. Adapun keterampilan khusus itu, kemungkinan besar karena aku memelintir pinggangnya. Seperti yang dikatakan, wanita membutuhkan pisau pembunuh. Kaki wanita adalah hantu pencabut nyawa. Jika keduanya digabungkan, sedikit fluktuasi itu normal. Tetapi karena keterkejutan juga bisa mendapatkan hadiah emosi. Kenapa sistem anjing tidak mengingatkan sebelumnya? Sudah kubilang sejak awal, sistem ini adalah sistem emosi. Itu karena kau sendiri selalu ingin membuat orang marah agar mendapat hadiah. Salahkan siapa? Hatiku berkata tanpa kata. Jadi selama ini aku sibuk dengan sia-sia? Tapi dipikir-pikir lagi, aku tidak pandai membuat orang senang. Kekuatanku lemah, aku payah, seranganku pun tidak bisa dibilang kuat. Jadi, bagaimanapun juga, cara terbaik adalah memprovokasi emosi. Xiao Bai, Kak Hong Ying di mana? Cepat turun, si Xiaonan mengingatkan. Terlihat di tengah distrik kota tua. Hong Ying memegang tombak api. Tombak merah terus-menerus bertarung di tengah sekelompok monster. Dan di belakang monster-monster ini, masih berdiri seorang Six tua berbadan besar. Tanpa basa-basi, aku membawa si Xiaonan langsung turun. Bahkan di tengah udara, suara tembakan si Xiaonan sudah terdengar. Beberapa peluru dengan akurat mengenai beberapa orang bertopeng hantu yang bersiap untuk menyerang. Si Xiaonan melepaskan diri dari tangan mesumku. Dengan berguling, dia mendarat di samping Hong Ying. Hong Ying menghela napas lega melihat kami datang. Tetapi ketika dia melihatku terbang di udara, dia sama bingungnya dengan si Xiaonan. Bagaimana orang ini bisa terbang? Akan sedikit merepotkan menghadapinya. Singkatnya, mungkin karena kekuatan mentalnya meningkat. Jadi kendalinya juga menjadi lebih kuat, kan? Si Xiaonan dengan cepat menganalisis kebenaran. Namun, dia tidak tahu bahwa aku memang lahir saat batas kekuatan fisik tercapai. Tapi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekuatan mental. Ini murni karena ceat. Lagi pula, jika dibandingkan dengan kemajuan aslinya, ingin meningkatkan kendali hingga 20 ton, diperkirakan harus melakukan banyak hal seperti pahlawan Belanda. Hong Ying dengan tenang berkata, Xiaonan, tempat ini tidak cocok untuk berlama-lama. Kita mundur sambil bertarung.
Ada monster yang sangat kuat di sini, diperkirakan setidaknya tingkat penembus alam. Kita harus pergi ke arah kapten. Kekuatan misterius semacam ini hanya bisa dihadapi oleh kapten. Si Xiaonan mengangguk dan berkata dengan tegas. Oke, kalau begitu aku akan membuka jalan terlebih dahulu. Selanjutnya, si Xiaonan seperti nyonya tua bersenjata dua. Sosoknya bergerak cepat di antara tanaman merambat. Setiap peluru mengenai salah satu pria bertopeng iblis. Tidak lama kemudian, dia membuka jalan keluar dari pengepungan. Hong Ying mengubah gerakan tombaknya. Bermaksud menggunakan ini sebagai titik terobosan untuk benar-benar melepaskan diri dari pengepungan. Kemampuan khusus ini dapat menipu orang yang tingkatnya lebih rendah darinya dalam jangkauan penghalang Raja Topeng Iblis. Menyebabkan orang kehilangan arah dan kebingungan. Membuat orang kehilangan arah dan jatuh ke dalam kebingungan. Hong Ying langsung terkena, tanah di bawah kakinya mulai bergejolak. Atas, bawah, kiri, kanan, utara, selatan di otaknya benar-benar terbalik. Seperti kubus Rubik yang diputar sekali, aku tidak tahu di mana aku berada. Federasi kami mengingatkan untuk berhati-hati, ini terkait dengan topeng iblis 176 dari dimensi terlarang. Akan menipu indera kita. Tanpa kusadari, saat ini aku juga dalam bahaya. Si Xiaonan pura-pura terluka parah, mulai terhuyung-huyung dan tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat adegan ini, Raja Topeng Iblis menunjukkan senyum licik yang tidak seperti manusia. Kemudian, dengan cepat dia menyerang kami. Hong Ying dan si Xiaonan nyaris tidak bisa menahan. Berubah menjadi terjatuh tak terkendali di udara. Karena panik, aku ingin mencari tempat berlindung dan meraihnya. Tapi tak disangka, tempat perlindungan ini adalah tempat kedua wanita itu terbang ke arahku. Jadi, kami bertiga bertabrakan dan jatuh berantakan. Aku yang menabrak dinding dengan susah payah bersuara. Omong kosong, tentu saja kalian tidak sakit. Aneh kalau kalian merasa sakit kalau aku jadi bantalan daging kalian. Setelah sadar, Hong Ying merasa sedikit malu melihatku di dalam dinding. Dengan senyum yang agak canggung. Ngomong-ngomong, bukankah kamu seharusnya terbang di langit, kenapa malah turun? Aku sering dipukuli belakangan ini, jadi kondisi fisikku juga meningkat pesat. Dulu, jika dipukuli seperti ini, aku pasti sudah terkapar. Tepat pada saat ini, Raja Topeng Iblis mengamuk. Gelombang energi yang kuat membuat Hong Ying hampir berlutut di tanah. An Gunanie juga ikut berpura-pura dengan gaya yang meyakinkan. Xiao Bai, cepat bawa Xiaonan pergi. Terbanglah secara acak. Asal menjauhi orang ini. Benda ini mungkin bisa menghalangi film itu jika dipakai. Kamu bisa terbang sekarang, cepat cari kapten. Hanya kapten dari tim transmigrasi yang bisa menghadapinya. Hong Ying berdiri dengan susah payah, ujung tombaknya menunjuk langsung ke Raja Topeng Hantu. Tidak percaya, Hong Ying, kita adalah rekan satu tim, bagaimana aku bisa meninggalkan kalian? Si Xiaonan berteriak dengan taruhan hidup dan mati. Aku melihat adegan ini, mengagumi akting ini, hanya bisa memberinya nilai 82. Sisanya aku berikan 666 sebagai hadiah. Padahal, sedikit serius saja sudah bisa menyelesaikan masalah ini. Harus berakting seperti akan menghadapi perpisahan hidup dan mati. Tapi karena mereka suka berakting, aku juga ikut berakting. Maka aku mengaktifkan mode pertempuran Aki Hao. Kekuatan mentalku langsung menghilang 20. Mata hitam legam tiba-tiba memerah. Aku merasa kepalaku pusing. Dengan langkah yang tidak stabil, aku berjalan ke sisi Hong Ying. Ketika semua orang bertopeng hantu tidak mengerti apa yang kulakukan. Aku tiba-tiba menarik Hong Ying ke dalam pelukanku. Jangan bilang, penampilanku yang tampan ini. Dan kaki panjang Hong Ying sangat cocok. Hari ini aku akan membawanya pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani menghalangi. Begitu kata-kata ini keluar. Kekuatan tempur Aki Hao langsung meledak. Diasah tajam, siap untuk disembelih. Dipadukan dengan pengalaman bertempur yang hebat. Benar-benar siapa yang berani menandinginya. Saat ini aku berada dalam kondisi seperti ini. Hanya saja ini pertama kalinya buang air besar. Kepalaku kosong dan tanpa sadar aku mencengkeram Hong Ying dan melakukan adegan ini. Ini membuat pria bertopeng hantu itu linglung dan kesulitan berpikir. Aku langsung berjalan begitu saja. Dan menghampirinya di depannya. Ding kekuatan mental bertambah 66. Kekuatan mental bertambah 66. Kekuatan mental bertambah 66. Kekuatan mental bertambah 6. Kekuatan mental bertambah 2.5. Kekuatan mental bertambah 2.5. Ada terlalu banyak kekuatan suci di tempat kejadian, yang langsung memberiku lapisan pelindung. Hong Ying di pelukanku merasakan hormon yang terpancar dari tubuhku. Jantung kecilnya berdebar kencang. Aku yang berada di tengah kejadian tiba-tiba menjadi sangat dominan. Sangat tampan. Saat ini akulah protagonis dengan semua buff terisi penuh. Beraninya aku bertanya, istri mana di dunia ini yang tidak malu-malu? Namun, karena situasinya tidak tepat, perasaan ini pada akhirnya hanya sesaat. Setelah sadar, Hong Ying buru-buru melepaskan diri dariku. Kau ini keterlaluan. Sekarang bukan waktunya bergaya.
Cepat bawa Xiaonan pergi, aku akan tinggal dan menghalangi mereka untukmu. Aku yang baru saja naik ke periode induk yang hebat memasang wajah dingin. Biasanya hanya orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak yang pergi duluan. Bagaimana mungkin aku, seorang pria sejati, berani bersembunyi di belakangmu? Tenang, orang ini berani melakukan itu padaku tadi. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Telapak tangan menggenggam ruang kosong, karung itu mulai bergetar hebat. Kemudian, di bawah tatapan terbelalak kedua wanita, Hong Ying. Pertama, sebuah manual pedang, lalu, tidak lama kemudian, sebuah pedang Fajra yang bersinar dengan cahaya dingin secara bertahap memancarkan hawa dingin di bawah kegelapan malam. Aku meletakkan pedang di depan dada, kekuatan mental berubah menjadi energi pedang. Seketika, angin topan bertiup dari tanah, menerbangkan rambutku. Seluruh diriku penuh dengan elemen ketampanan. Raja Topeng Hantu mengira aku sangat hebat karena berpura-pura. Tetapi setelah merasakan dengan cermat, aku hanyalah sampah. Dia tertawa dan segera menepuk sekelompok anak buahnya ke arahku. Raja Topeng Hantu bagaimanapun juga adalah seorang bos. Berkeliaran di sekitar bukanlah tentang berpura-pura, tetapi tentang memiliki kekuatan. Begitu banyak anak buah Raja Topeng Hantu. Bagaimana orang itu memenuhi syarat untuk berpura-pura di depannya? Hati-hati, Xiao Bai, aku akan membantumu. Hong Ying dengan santai memutar tombaknya. Lawannya tidak mau pergi. Sebagai rekan satu tim, mereka bertempur sampai mati. HMPH, wanita, ini bukan giliranmu untuk bertindak. Sebelum aku mati, kau harus mundur selangkah. Aku melirik Hong Ying dengan dingin, sosokku berkedip. Langsung menerjang ke dalam kepungan orang-orang bertopeng hantu. Dengan tendangan lingkong, aku menyelinap ke samping. Energi pedang menembus dada 3 orang bertopeng hantu. Meminjam kekuatan, aku melakukan salto ke belakang dan menebas dengan pedang. Langsung memenggal kepala seseorang. Operasi yang luar biasa ini hanyalah permulaan. Setiap gerakan bisa disebut sebuah seni. Tidak ada gerakan berlebihan. Setiap serangan adalah jurus mematikan. Setiap serangan dapat membunuh 1 orang bertopeng hantu. Kekuatannya akurat, sungguh menakutkan. Tapi jumlah orang bertopeng hantu terlalu banyak. Mereka maju terus-menerus, tidak takut mati. Tak lama kemudian, aku tertindih seperti gunung kecil. Hong Ying sangat cemas, tombaknya menyala dengan api. Dia akan naik untuk menyelamatkan orang lagi. Si Xiaonan menghentikannya saat ini. Kak Hong Ying, jangan gegabah, orang ini sepertinya sudah berubah. Atau bisa dibilang, dia selama ini berpura-pura bodoh. Xiaonan, apa maksudmu? Hong Ying sama sekali tidak mengerti. Si Xiaonan tidak banyak menjelaskan, hanya menunjuk ke depan dengan mulutnya. Hong Ying melihat lagi dan menyaksikan adegan yang tertinggal. Sungguh mengejutkan. Awalnya aku dikepung. Tiba-tiba mengendalikan Fajra yang hancur. Menggabungkan dan memanjangkan pecahan-pecahan itu, lalu menyapu secara horizontal. Aku, bersama dengan cahaya pedang, langsung menebas banyak orang-orang bertopeng hantu di bagian pinggang. Setelah membuka celah, aku memegang gagang pedang. Langsung menerjang ke arah Raja bertopeng hantu. Lihat dirimu, mau berlaga apa di depanku? Menyuruh orang mengeroyokku, kau pikir aku takut? Partikel-partikel yang berserakan itu, dengan kendaliku, kembali mengembun menjadi sebilah pedang panjang. Terbang ke udara dan langsung menebas ke atas. Memukul orang jangan pukul kepala, lukanya jadi lebih sedikit. Memukul orang jika pukul kepala, kekuatannya seperti banteng. Akibatnya, bila pedang berbenturan dengan lengan Raja bertopeng hantu, langsung hancur berkeping-keping. Saat orang bertopeng hantu tersenyum puas. Hong Ying dan yang lainnya diam-diam merasa kasihan. Pedang panjang yang telah dimodifikasi ini seperti batu asahan. Menorehkan luka dalam di pipi orang bertopeng hantu. Darah kotor muncrat tak terkendali. Sistem terus berbunyi. Ding, karena hinaan dari host dan wajah yang tergores. Hadiah dari manusia bertopeng hantu yang hancur adalah peningkatan kekuatan mental sebesar 333. Kekuatan mental bertambah 333. Lihatlah dirimu itu. Apa kau tahu apa itu daya tarik pedang iblis? Hanya menyerang dan tidak bertahan? Satu alam besar di atasku, begitu banyak orang yang bersikap netral. Apa kau bisa bermain? Ding, kekuatan mental bertambah 333. Raja bertopeng hantu marah tanpa berkata apa-apa. Mengaktifkan Jingsu untuk meningkatkan kekacauan persepsiku. Namun, sebagai pembunuh bayaran top, hanya dengan persepsi halus di udara, dia bisa menemukan celah. Ini sama sekali bukan rahasia dalam template saat ini. Analogi menahan kekuatan sangat luar biasa, kekuatan mental. Seperti kolam air, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Jika aku mendapatkan hadiah seperti ini sebelumnya, sistem akan segera memberikan pemberitahuan peningkatan level. Tetapi sejak mencapai tingkat menahan kekuatan, meskipun aku telah menginvestasikan banyak kekuatan mental, aku bahkan tidak bisa mendengar suara ria air.
Namun, semua ini tidak penting. Akhirnya aku menemukan cara yang tepat untuk menggunakan sistem ini. Menghina musuh benar-benar bisa menghasilkan banyak uang. Serangan fisik ditambah keluaran verbal. Aku jelas merasakan kekuatan mental yang diberikan Raja Bertopeng Hantu ini. Jika aku berlatih dengan cara biasa, butuh waktu sangat lama. Aku tidak akan pernah mencapai pencapaian seperti sekarang. Tapi aku orang yang tidak serius, jadi tentu saja aku tidak bisa berlatih dengan serius. Yo, jadi ini Raja Bertopeng Hantu? Sangat mengecewakan. Jika hanya memiliki kekuatan seperti ini, sebaiknya pulang saja dan minum susu pada ibumu. Benar-benar memalukan. Nada sistem berbunyi. Kekuatan mental bertambah 333. Kekuatan mental bertambah 333. Raja Bertopeng Hantu marah karena kata-kataku dan langsung meledak. Tapi dia juga tidak bodoh, dia tahu aku sangat kuat. Meskipun tingkat kekuatanku rendah, tetapi kemampuan bertarungku mencapai tingkat yang luar biasa. Selanjutnya, aku tidak bisa membiarkan lawan mengendalikan ritme serangan. Dia memutuskan untuk bertukar luka. Fisiknya jauh lebih kuat dariku. Bahkan jika menerima beberapa serangan, itu hanya akan menyebabkan sedikit kerusakan. Tetapi cakar monster ini dapat mencabik-cabikku menjadi berkeping-keping. Raja Bertopeng Hantu menghentakkan kedua kakinya ke tanah dan tiba-tiba terbang keluar. Tanah semen retak akibat injakannya, kekuatannya luar biasa. Aku langsung menyadari niat serangannya saat mengaktifkan motherboard. Ingin bertarung denganku? Apa kau punya otak sepertiku untuk bertarung? Aku tersenyum dan melakukan gerakan yang mempesona. Menghindar ke samping melewati serangan mematikan Raja Bertopeng Hantu. Pada saat yang sama, pedang iblis mengikat mengendalikan lehernya. Bagus sekali, Xiao Bai menang. Hong Ying sangat gembira. Dia bahkan lebih bahagia daripada jika dia sendiri yang mengalahkan lawannya. Si Xiaonan menggelengkan kepala dan bergumam pelan. Otak cinta itu mengerikan. Pada saat genting, seberkas api menyala di antara tombak Hong Ying. Langsung menusuk telapak tangan Raja Topeng Hantu. Dengan suara keras, itu menembus. Tangan Raja Topeng Hantu terpaku di tanah. Hong Ying menghela napas lega. Tapi tanpa diduga, Raja Topeng Hantu merobek lengannya sendiri. Hanya satu telapak tangan yang tersisa menyerangku. Hong Ying melihat sekilas dan dengan paksa membawaku pergi. Tetapi dia sendiri juga tergores luka yang dalam oleh Raja Topeng Hantu. Raja Topeng Hantu meraung karena serangannya gagal. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Seolah-olah dia sangat dibenci. Dengan jelas terkunci oleh langit dan bumi. Melihat ke atas, aku membantu Hong Ying yang terluka. Pupil di mataku menjadi semakin merah. Ini benar-benar sial. Aku tidak lagi mempedulikan hilangnya kekuatan mental. Seolah-olah dengan rakus menghambur-hamburkan api dan air di kolam. Pedang Vajra panjang di tanganku digenggam erat. Bilah pedang memancarkan cahaya biru menyilaukan, memperlihatkan retakan. Melancarkan kecepatan seorang pembunuh. Aku menghilang seperti kilat. Kemudian muncul dengan ujung pedang mengarah langsung ke mata Raja Topeng Hantu. Dia buru-buru menggunakan satu-satunya lengan yang tersisa untuk menangkis. Tapi dia lupa bahwa pedang Vajra modifikasiku bisa membelah. Dengan tambahan fisika yang kuat. Ujung pedang meluncur dengan kelengkungan aneh. Melewati tangkisan dalam sekejap. Menusuk mata Raja Topeng Hantu. Aku tidak ingin berlama-lama dan melakukan gerakan ekstrim lainnya. Berputar ke belakangnya. Pedang Vajra yang kehilangan ujungnya diayunkan. Langsung menebas betis Raja Topeng Hantu. Gerakan selanjutnya terlalu cepat untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kau bisa membayangkan aku menari sebuah lagu. Wals pedang tajam. Bilah pedang yang kapan saja bisa hancur berubah menjadi badai. Terus-menerus berputar di sekitar Raja Topeng Hantu dan berteriak dengan marah. Aku biarkan kau menyakitinya? Berani sekali kau menyakiti orangku. Aku akan membalasnya 10 kali lipat. Ini adalah kekuatan mental ditambah 666. Kekuatan mental ditambah 66. Kekuatan mental ditambah 6. Hadiah-hadiah ini tidak disediakan oleh Raja Topeng Hantu. Melainkan Shen Mo yang sudah tiba di dekat sini dengan diam-diam. Wen Qimo dan Leng Xuan menyediakan. Wen Qimo terkejut. Apakah mataku yang bermasalah? Kenapa yang menyerang Raja Topeng Hantu sekarang adalah Xiao Bai? Gelombang energi yang dia pancarkan, apa dia salah makan sesuatu? Leng Xuan juga berseru. Ya ampun, sobat. Kapan dia jadi sekuat ini? Mungkinkah dipukuli benar-benar bisa membuat seseorang menjadi lebih kuat? Shen Mo juga tidak berbicara. Dia diam-diam menghitung pengekangan dirinya sendiri di dalam hatinya. Tingkat seperti ini sekarang. Seharusnya sudah mencapai kategori pengekangan berbahaya. Tetapi masih ada perbedaan dari pengekangan berisiko tinggi tingkat bug. Masih ada jarak. Shen Mo juga melompat dari atap. Pedang panjang di tangannya bersinar. Dengan pedang yang mengandung cahaya, dia menebas Raja Topeng Hantu. Raja Topeng Hantu melambaikan tangan untuk menangkis, tetapi lengannya patah lagi. Sekarang kakinya pincang satu.
Hanya tersisa satu kaki sebagai penyangga. Jelas dia bukan lagi lawannya. Satu-satunya mata yang tersisa melihat sebuah tutup selokan. Dia melompat dengan satu kaki, menabrak dan menghancurkan tutup selokan itu. Menyelinap ke selokan. Aku juga sangat ingin mengejarnya. Namun terhalang oleh ukuran tubuhku yang besar. Ditambah lagi dengan konsumsi energi yang tak terkendali tadi. Energi mentalku habis dan aku terjatuh ke tanah. Chen Mo juga bergegas memeriksa dan menyadari. Aku hanya kekurangan energi mental, dia merasa lega. Rawat para yang terluka, aku akan mengejar monster itu. Mengatakan itu, Chen Mo melompat ke dalam selokan. Pada saat yang sama, saat aku terjatuh. Tidak jauh dari sana, cahaya keemasan menyala dan melesat ke langit. Energi panasnya suci dan membakar. Si Xiaonan terkejut. Ini adalah kekuatan dewa, setidaknya tingkat Klein. Wen Qimo mengangguk. Sepertinya arah ini sangat dekat dengan posisi Lao Zhao. Cepat telepon Lao Zhao, dia mungkin dalam bahaya. Aku membuka mata dan melihat. Langit-langit putih bersih dan bau disinfektan yang menyengat. Ini rumah sakit, menahan konsumsi energi mental yang berlebihan. Ling Bai terbangun dan mendapati dirinya tergeletak di kursi kamar rumah sakit. Semua anggota tim 136 ada di sini, hanya Kapten Chen Muu yang hilang. Apa yang kalian lakukan ini? Setidaknya aku ini pasien. Kenapa kalian langsung melemparku ke kursi? Ada apa ini? Masa ia anak halaman depan kita sekarang selama ini? Bahkan tidak bisa dapat tempat tidur rumah sakit. Semua orang menyadari aku sudah bangun. Melirik sekilas tanpa ekspresi. Apa-apaan ini? Aku, orang sebesar ini ada di sini. Apa kalian tidak bisa melihatku? Hei, hei, hei. Asuan, Laomo, dan Lao Zhao. Kita kan saudara baik, kok kalian tega sekali, marah sekali dan berencana maju untuk berdebat. Tapi sadar sedang diinfus jadi malu dan duduk kembali. Zhao Kongcheng dikerjai oleh hantu kecil, jadi sudah kesal. Sekarang mendengar ocehanku semakin kesal, jadi ingin mencari pelampiasan. Sudahlah, Xiao Bai. Kau ini sekarang juga sudah berada di tingkat pendirian fondasi. Diam-diam naik tingkat ke pendirian fondasi. Tanpa bersuara bisa melawan Raja Iblis yang datang sendiri. Kalian masih tahu aku sudah berada di tingkat pendirian fondasi? Perlakuan untuk pendirian fondasi di tim kita begini saja? Aku juga tidak menyembunyikan. Semakin tinggi bakat yang ditunjukkan anak halaman depan di dunia Zanshen. Semakin besar perhatian yang diterima, semakin baik pula perlakuannya. Tapi tak disangka Wen Qimo justru maju dan memberikan segelas air. Sudah, diamlah. Kau berjasa tidak hanya. Tapi tidak ada luka di sekujur tubuh, hanya energi spiritual yang terkuras habis. Kondisi fisik lemah, minum sebotol glukosa dan bisa pulang tidur. Sebaliknya, Hong Ying terluka parah demi menyelamatkanmu. Apa kau tidak punya hati nurani? Setelah bangun, kau tidak terpikir untuk mengkhawatirkannya. Malah asyik memetik bunga di sini. Setelah mendengar kata-kata ini, aku langsung sadar. Saat itu, bahu Hong Ying berlumuran darah, lukanya memang cukup parah. Setelah beberapa orang menyingkir, aku melihat Hong Ying berbaring di ranjang rumah sakit dengan perban melilit bahunya. Saat aku bertatapan dengannya, pipinya sedikit memerah. Xiao Bai, jangan dengarkan omongan mereka. Aku hanya luka ringan. Shui Ren memberiku obat terbaik di sini. Dalam 2 hari juga akan pulih, kata Hong Ying dengan sedikit malu. Aku merasa lega mendengarnya. Sudah kubilang, Yingzi, kau beruntung, sepertinya hanya bahu yang terluka. Untung kakimu baik-baik saja. Kalau tidak, kau tidak bisa mengayuh becak. Ding energi spiritual bertambah 66. Seiring dengan notifikasi sistem, pikiranku langsung jernih. Tanda tanya besar muncul di atas kepalaku. Hong Ying menahan sakit di perutnya, langsung bangkit dan menendang kepalaku. Dia mencibir dan kembali ke ranjang rumah sakit. Baiklah, baiklah, kau memang seperti ini. Padahal, aku sempat berpikir kau sedikit keren saat marah. Apakah Hengdu hanya ilusi atau tetap sama? Zhao Kongcheng dan yang lainnya melihat adegan ini dan mengacungkan jempol. Dia bahkan bisa mematahkan tali merah yang terbuat dari batang baja. Wen Qimo membuat secangkir cappuccino. Benar, anak ini ditakdirkan untuk sendiri. Tapi itu bagus, setidaknya ada satu orang yang kurang untuk memberikan uang nanti. Bahkan si Xiaonan, yang sedang mengupas apel di samping, melemparkannya padaku. Sayang jika dibuang, padahal masih ada sedikit daging buah di atasnya. Apa orang-orang ini sakit? Aku bahkan tidak mengejeknya. Kenapa mereka mengejekku balik? Mungkinkah mereka juga punya emosi halus? Oh iya, ngomong-ngomong, apakah Kapten Raja bertopeng hantu itu membunuhnya? Dia menghela napas, jangan sebut itu. Kapten entah lari kemana. Telepon juga tidak bisa dihubungi, lokasinya juga hilang. Lao Wu juga tidak bisa memantaunya di rumah. Kurasa sebagian besar dia tidak berhasil mengejar. Jika dia berhasil mengejar dan membunuhnya, dengan kepribadian Kapten, dia pasti sudah datang untuk pamer.
Tapi dibandingkan dengan itu, setelah kamu pingsan, kami menghadapi masalah yang lebih serius. Ah, mungkinkah beberapa raja bertopeng hantu muncul lagi? Otakku sedikit linglung dan aku keceplosan. Zhao Kongcheng menggelengkan kepalanya. Bukan, itu adalah cahaya keemasan. Cahaya keemasan yang panas dan suci. Agen dari Raja Malaikat Mikael, nomor 003, muncul. Dia adalah seorang anak yang masih sekolah. Efek khusus Hong Yingjie harus dipulihkan. Apa kau yakin tidak ingin tinggal di rumah sakit ini beberapa hari lagi? Si Xiaonan mengurus formalitas keluar rumah sakit untuk Hong Ying. Hong Ying tersenyum tipis. Rumah sakit tidak senyaman rumah sendiri. Apalagi ini hanya luka ringan di luar, aku merasa tidak nyaman tinggal di sini. Tenang saja. Si Xiaonan mengangguk, tidak ada yang perlu dikatakan. Aku mengurus formalitas keluar rumah sakit di belakang mereka. Seluruh wilayah omelan hampir meledak. Hong Ying terluka di tangannya, bukan kakinya yang lumpuh. Lagi pula, meskipun aku tidak terluka, kekuatan mentalku baru saja pulih. Jelas jauh lebih lemah dari Hong Ying, kenapa tidak membantuku? Aku hanya berani memikirkan kata-kata ini di dalam hati, tidak berani mengatakannya dengan keras. Karena aku miskin. Bahkan jika itu organisasi resmi negara, berobat ke rumah sakit tetap harus mengeluarkan uang. Jadi, meskipun tubuhku lemah, aku hanya bisa menahan diri dan mengikuti mereka berdua dengan patuh. Jika tidak, Hong Ying akan semakin kesal dan berbalik menyerangku. Langsung memukul kepalaku. Saraf, apa kau gila? Kenapa memukulku? Aku menyentuh kepalaku, meskipun tidak terlalu sakit, tapi aku sangat sedih. Hong Ying merasa jauh lebih nyaman setelah memukulku. Tidak apa-apa, aku hanya merasa kau mungkin akan memanggilku not musik nanti. Jadi aku memukulmu duluan. Sial, aku baru saja mau membantah. Hong Ying langsung menggoyangkan antarmuka pembayaran ponselnya dengan nada provokatif. Sialan apa? Ayo, teruskan bicaramu. Apa aku ini mudah dikendalikan? Wanita ini benar-benar tidak bisa diganggu sekarang. Belum lagi aku masih tinggal di rumahnya. Dalam keheningan, mana mungkin aku tidak menunduk? Apalagi aku sekarang sedang bokek. Masih harus bergantung pada wanita untuk makan. Jadi, aku hanya bisa tertawa kecil. Aku merasa bahwa wanita cantik ini ada benarnya. Dengan aura sakit-sakitan ini, dia membuatku merasa kasihan. HMPH, lumayan kau masih punya hati nurani. Hong Ying mendengus dingin dan dengan senang hati membayar uangnya. Ketidaksenanganku langsung menghilang. Lihat, mudah membujuk wanita, kan? Hanya dengan satu kalimat, aku membuatnya membayarkan biaya pengobatanku. Dalam situasi ini, jika aku mengatakan 3 kalimat lagi, tidak heran jika dia akan menghabiskan puluhan ribu yuan untukku. Jadi, para penggemar yang lambat, pria, saat berada di luar rumah, harus melindungi diri sendiri. Terutama terhadap wanita, jangan biarkan mereka mendapatkanmu dengan mudah. Karena hal-hal yang didapatkan dengan mudah, para wanita bau ini tidak akan menghargainya. Pikiranku berkelana sejauh ini. Mata besar si Xiaonan tiba-tiba menyipit menjadi garis lurus dan menyerang tiba-tiba. Kak Hong Ying, Ling Bai, tunggu, jangan berkhianat dan memfitnahku. Aku benar-benar tercengang. Ada apa dengan kedua wanita ini? Setelah Hong Ying selesai berbicara, dia tersenyum kecil. Baiklah, baiklah, angkat mangkuk untuk makan nasi, letakkan sumpit untuk memaki ibu. Dalam hati, berjalanlah kembali sendiri. Setelah berbicara, mereka langsung pergi ke tempat parkir. Membuka pintu mobil, naik ke mobil SUV, dan meninggalkanku di luar. Dalam hatiku ada 100.000 mengapa. Dia berlari kecil ke depan, memegangi jendela mobil. Yingzi, mau pergi? Energi mental terkuras habis, sekarang perlu banyak berjalan untuk membantu pemulihan. Hong Ying mengangguk saat duduk di kursi penumpang. Dalam hati aku mengutuk, tapi di mulut aku tertawa riang. Benar, tidak apa-apa. Kebetulan aku duduk di bangku keras di rumah sakit. Seluruh tubuhku tidak nyaman, lebih baik berjalan-jalan. Kita akan bertemu lagi, kan? Yingzi, Hong Ying tidak menjawab, tetapi si Xiaonan tertawa hampir histeris. Yingzi, saat kita bertemu lagi, kamu harus bahagia, harus senang, banyak minum air ya. Si Xiaonan menatapku, tanda tanya kecil di hatiku menghilang. Dia menginjak pedal gas, mobil melesat pergi. Aku yang memegangi jendela mobil ikut berlari beberapa langkah. Yingzi, di duniamu nanti tidak ada aku. Kamu harus bahagia ya, Yingzi, jangan pergi. Ding Suju, kamu punya sedikit bakat pelawak dalam dirimu. Emosi kedua gadis itu naik turun karena leluconmu. Serigala ombak besar dan kecil tercekik. Hadiah kekuatan mental ditambah 66. Hadiah pemulihan kekuatan mental ke kondisi penuh. Awalnya wajahku terlihat buruk. Namun, seiring notifikasi sistem berbunyi, kondisiku pulih seperti semula dengan cepat. Jadi setelah berjalan-jalan di tempat yang sama 2 kali, aku menyadari bahwa aku benar-benar baik-baik saja. Jadi aku mencari tempat sepi dan langsung terbang.
Jangan bercanda, siapa aku dan apa posisiku? Apakah aku akan pulang dengan berjalan kaki? Namun, aku tidak terburu-buru untuk pulang sekarang. Karena setelah pertempuran tadi malam, aku menemukan pedang iblis yang sepenuhnya. Tidak cukup untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, seorang idiot yang tidak bisa menyerang dari jarak jauh, tidak bisa menjadi pembunuh yang baik. Dan jika seorang pembunuh tidak memiliki kemampuan pendukung yang sesuai, bagaimana dia bisa mengambil kepala musuh dari tengah-tengah pasukan? Jadi aku menemukan bos yang sebelumnya lagi. Kali ini pekerjaan kecil. Pilihkan aku bahan paduan terbaik dan terkuat. Buatkan aku 1000 pedang kecil seukuran 1 inci. Tentu saja, jika memungkinkan, ukirlah pedang-pedang kecil ini agar terlihat keren. Aku berkata dengan penuh semangat tentang ideku. Sementara pemilik toko sibuk di depan mesin bubut. Hanya menoleh dan mengacungkan 2 jari padaku. Jangan bilang kau mau merampok, dasar tua bangka. Kau mau mengenakan 20.000 untuk ini? Saat itu juga aku marah. Karena aku sangat familiar dengan gerakan ini. Lagi pula, terakhir kali dia ingin menghancurkan pedangnya sendiri. Pemilik toko memasang harga seperti ini. Anak muda, jangan salahkan aku menipu. Zaman sekarang, bisnis kami sulit. Sebenarnya, aku tidak mendapatkan banyak dari 20.000 yuan ini. Situasi kali ini berbeda dari yang terakhir. Meskipun kesulitannya lebih rendah. Tapi kau juga tidak punya bahan, kan? Dan kau juga meminta untuk menggunakan bahan terbaik dan terkuat. Apa yang bisa kulakukan? Pemilik toko menghela napas dan tidak terlalu marah. Lagi pula, dia memasang harga setinggi ini. Wajar jika pelanggan sedikit emosional. Setelah kupikir-pikir, ada benarnya juga. Ditambah lagi, keahlian pemilik toko ini memang bagus. Setidaknya dia membuat pedang itu dengan sangat baik. Kalau ganti toko lain, siapa tahu jadinya seperti apa. Kenapa harus memberi pencuri koin emas? Cepat pergi sana. Kali ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan bertemu. Hong Ying awalnya mengira jalan yang kutempuh akan membuatmu mengerti. Namun, begitu telepon tersambung, dia langsung meminta uang lagi. Hong Ying merasa seolah-olah dia memelihara seorang simpanan. Setiap ada masalah, dia akan meminta uang untuk membeli tas. Setelah mengatakan ini, dia langsung menutup telepon. Aku menatap ponsel dengan bingung. Sepertinya aku tidak bisa terus-menerus memerah satu domba. Jika ini terus berlanjut, kewaspadaan pihak lain akan meningkat. Namun, dalam situasi ini, kepada siapa aku harus meminta uang? Aku tenggelam dalam lamunan. Tatapan pemilik toko sama seperti terakhir kali. Aku merasa teman-temanku semua sekali pakai. Siapa yang tahan jika langsung meminta 20.000? Tiba-tiba, aku teringat seseorang yang pasti akan meminjamiku uang. Paman, jangan khawatir. Meskipun aku Limoren tidak punya banyak uang, temanku punya uang. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, aku berlari keluar toko. Aku membuka buku alamat dan menghubungi telepon Lau Zhao. Aku berlari untuk Lau Zhao agar urusannya lancar. Bos Zhao dirawat di rumah sakit karena sakit di ujung telepon. Sudahlah. Setelah menunggu seharian, anak itu benar-benar tidak datang. Mengecewakan. Saat ini sedang makan bekal di pinggir jalan. Sudah kubilang caramu itu tidak berhasil. Anak muda zaman sekarang sangat cerdik. Jangan benar-benar menganggap mereka bodoh. Saudaraku, aku sedang mengalami kesulitan dan butuh 20.000 yuan. Kakak yang baik, hari ini asal kau meminjamkan uang padaku. Aku jamin akan membantumu membujuk anak itu. Untuk masuk ke tim kita. Bagaimana? Begitu kata-kata itu terucap, sistem langsung memberitahu. Ding, kekuatan mental bertambah 6. Otakku kosong, sistem, kau gila? Ini obrolan normal, kau sangat menghina kepribadianku. Sistem segera menjawab. Perilaku tidak normal dari subjek utama memang telah mencapai syarat hadiah. Jadi, ini bukan? Kapan aku bertingkah aneh, aku bahkan belum bereaksi. Zhao Kongcheng, yang berada di telepon, juga bingung. Sejak awal, aku sudah merasa kesal sepanjang hari. Tiba-tiba aku memanggilnya, kakak yang baik. Prosedur pencairan dana berkata, 20.000 yuan akan segera ditransfer. Xiao Bai, apa kau menemukan masalah? Zhao Kongcheng bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, penyakit apa yang bisa kuderita? Aku sudah keluar dari rumah sakit. Jangan bicara omong kosong. Zhao Kongcheng menghela napas lega. Masih bisa bicara sampah seperti itu? Sepertinya kamu memang tidak ada masalah. Namun, aku sudah mentransfer uangnya kepadamu. Cukup beritahu aku di mana anak itu berada. Aku berpikir sejenak. Ling Qiye seharusnya sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Zhao tua, teruslah berjongkok di tempat. Ling Qiye seharusnya akan kembali. Saat aku hendak berbicara, Zhao Kongcheng tiba-tiba melihat Ling Qiye muncul di kejauhan. Ling Qiye. Sialan, Xiao Bai, kamu hebat. Aku mendengar telepon ditutup dan sistem terus memberitahu. Ding, kekuatan mental bertambah 6.
Itu sudah cukup untuk mengetahui betapa terkejutnya Zhao tua. Tapi siapapun tidak akan bisa tetap tenang. Aku dapat lagi rejeki nomplok. Aku dengan senang hati melakukan pembayaran. Meskipun aku tidak punya uang untuk membelikan bunga untuk bos. Namun, 20.000 yuan basah kuyup masih penting. Saat makan malam, aku membawa yerba mate lagi ke kantin perdamaian. Tidak punya uang, biasanya aku makan gratis dengan Hong Ying. Atau makan gratis di tim. Sekarang sudah waktunya, mereka pasti akan menunggu sebentar lagi. Ketika aku memasuki pintu dan melihat semua orang ada di sana. Bahkan Shen Muye sudah kembali. Tapi suasana hati semua orang tidak terlalu baik, sepertinya tidak berjalan lancar. Sepertinya kalian tidak bahagia. Tapi tidak ada yang memasak. Satu kalimat itu membuat semua orang terkejut. Awalnya kupikir aku ingin menghibur mereka. Tapi ternyata begini. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Bukan, jangan lihat aku. Aku sedang tidak punya uang dan tidak ada gaji. Jika kalian tidak memasak, perutku akan kelaparan. Aku berkata dengan serius. Shen Muye tidak tahan dengan sikap memelasku. Hari ini kita pesan makanan online saja. Bagianmu ada di dapur, ambil sendiri. Oke deh. Harus kuakui, kaulah yang terbaik, Lao Chen. Meskipun kekuatannya tidak seberapa. Tapi kepribadianmu tidak ada duanya. Tepat pada saat itu, sebuah suara mekanik terdengar. Ding kekuatan mental bertambah 666. Sudahlah, aku hanya melihat suasananya terlalu tegang. Hanya bercanda, jangan dianggap serius. Aku pergi makan, aku pergi dulu. Lao Chen terlalu mudah digoda. Namun, ketika aku tiba di dapur, masih ada sedikit kejutan. Harus kuakui, kelompok ini sedikit banyak sungkan. Memotong sepiring buah. Dan meletakkan seporsi nasi kaki babi di microwave. Zeze, bahagia sekali, bahagia sekali. Aku melemparkan karung di tanganku ke tanah. Langsung mulai makan. Setelah makan dan minum, aku mengunyah tusuk gigi. Kembali ke aula tempat semua orang terdiam. Semua orang tampak lesu. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Bukan begitu? Menurutku, yang terpenting dalam hidup adalah kebahagiaan. Semua orang tampak bingung, aku segera mengubah kata-kataku. Cuih, aku salah bicara. Maksudku, yang terpenting dalam hidup adalah kebahagiaan, kan? Ayo, ceritakan padaku apa yang terjadi. Hari ini suasana hati Lin sedang baik. Aku akan menyelesaikan semuanya untuk kalian dalam sekejap. Hong Ying sangat marah. Kerjanya setiap hari hanya membual. Lalu, katakan padaku bagaimana cara menyelesaikan masalah Raja Topeng Hantu yang hilang? Ketahuilah bahwa dia adalah monster penembus cermin. Kita membiarkannya di luar selama 1 menit. Kemungkinan besar akan banyak orang yang mati. Dan juga agen dewa tadi malam. Lao Zhao juga kehilangan jejaknya. Agen dewa semacam ini sangat berbahaya. Telah dibujuk oleh gereja dewa kuno. Jika tidak ada halangan, itu akan menjadi bencana lagi. Tidak banyak masalah, hanya 2 ini, bagaimana menurutmu cara menyelesaikannya? Setelah mendengar ini, tanpa sadar aku dan Zhao Hongcheng saling bertatapan. Matanya yang menghindar seolah berkata, Bro, aku tidak mau uang 20.000 ku itu. Kamu harus membantuku menyembunyikannya. Aku menghela napas dalam-dalam. Lao Zhao masih sama seperti sebelumnya. Setelah mendengarkan cerita Lin Qiye, memutuskan untuk mengabulkan keinginan pihak lain. Dalam pandangan kalian, itu adalah 2 masalah. Tapi menurutku, itu sama sekali bukan masalah. Begini saja, percuma banyak bicara. Berikan 2 asisten kepadaku, Tuan Chen. Aku akan menyelesaikan semuanya untuk kalian dalam 5 hari. Jika tidak bisa diselesaikan, aku akan membawa kepalaku untuk menghadap kalian. Ding kekuatan mental bertambah 666. Semua orang tercengang setelah mendengarnya. Karena mereka menyadari kali ini aku sangat serius. Tidak lagi membual atau bercanda. Sepertinya aku benar-benar serius. Maka, Shen Muye juga menjadi serius. Bayi kecil, jangan sembarangan bicara. Ketahuilah, di militer tidak ada lelucon. 3 hari, aku akan menyelesaikan semua masalah dalam 3 hari. Aku mengatakannya dengan jujur. Shen Muye tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Baik, kali ini aku percaya padamu. Bayi kecil, mulai sekarang semua orang di sini bisa kamu perintahkan. Termasuk aku, dalam 3 hari, pastikan untuk mengalahkan Raja Bertopeng Hantu. Namun, yang kubilang tadi adalah menyelesaikan semua masalah. Aku tidak hanya akan mengalahkan Raja Bertopeng Hantu. Aku juga harus membawa kembali agen dewa untuk kalian. Aku tersenyum, dalam hati sudah punya rencana. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Bahkan cappuccino di tangan Wen Qimo membeku. Meskipun kami juga tidak tahu kenapa dia selalu punya secangkir cappuccino. Namun, kata-kataku ini telah membangkitkan emosi semua orang. Membuat mereka tidak lagi merasa kehilangan.
Wakil Kapten Wu Xiangnan menggeser kursinya langsung ke depan komputer pemantau. Xiao Bai, lakukan saja, aku percaya padamu kali ini. 3 hari ini, aku akan berjaga di sini siang dan malam. Segera ingatkan aku jika ada fluktuasi. Leng Xuan membersihkan pistolnya, menunjukkan siap siaga. Wen Qi mau meneguk habis cappuccino di cangkirnya. Dia membanting cangkir itu ke lantai. Xiao Bai, apa yang harus kita lakukan? Dan yang ini, aku sedikit meragukannya. Beberapa orang terlalu serius. Jika aku memberitahukan rencana itu, mungkin mereka akan membuat koreografinya. Otaknya berputar cepat, memutuskan untuk mengikuti perkataan mereka. Begini saja. Targetnya tidak perlu memantau seluruh Changnan. Lao Wu, kamu hanya perlu mempersempit jangkauan pemantauan ke kota tua. Jangan bercanda. Bagaimana bisa begitu? Kapten telah mengejar selama sehari semalam dan sudah tidak berada di kota tua lagi. Wu Xiangnan menentang. Kalian tidak tahu apa-apa. Tahukah kalian tentang gelap di bawah lampu? Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Menurut tebakanku, Raja Wajah Ekor mungkin memiliki kemampuan untuk menyembunyikan keberadaannya. Saat itu, mesin pemantau gagal mendeteksinya. Ini bisa menjelaskan hal itu. Meskipun Kapten terus mengejar monster itu. Tapi aku memperkirakan kemungkinan besar dia sedang dipermainkan. Aku mengangkat satu jari dan menggoyangkannya. Bagaimana mungkin Zhao Kongcheng? Tapi Shen Muye mengangguk setuju. Bayi kecil ada benarnya. Dalam proses pengejaran, selain melihat di awal, jejak Raja bertopeng iblis. Pada dasarnya kami hanya mengikuti jejaknya. Berlari kemana-mana. Setelah diingatkan oleh bayi kecil. Aku pikir apa yang dia katakan mungkin benar. Hong Ying mendengarkan dengan bingung. Awalnya kupikir aku tidak akan pernah berhasil dan hanya bisa membual. Sekarang orang ini benar-benar punya sesuatu di otaknya. Raja bertopeng iblis terluka parah. Dia pasti perlu mencari tempat untuk memulihkan diri dari lukanya. Dan untuk memulihkan diri dari lukanya, dia harus mencari tempat di mana banyak orang di distrik kota baru bisa menutupinya. Jika dia menyerang di tempat seperti ini, kita bisa dengan cepat menangkap jejaknya. Jadi, aku memperkirakan dia masih berada di distrik kota tua. Sebenarnya, analisis ini semua karena tahu hasilnya jadi mengarangnya. Prosesnya bisa dikarang sesuka hati, bukankah begitu? Jadi semua orang dengan cepat mempercayaiku. Setidaknya kali ini aku merasa apa yang kukatakan masuk akal. Tapi Zhao Kongcheng agak gila lagi. Bahkan jika masalah Raja bertopeng hantu untuk sementara terpecahkan. Bagaimana dengan agen dewa? Hehe, ini lebih mudah. Zhao, kau dan pria pemberontak ikuti aku. Lihat bagaimana aku melakukannya. Aku tersenyum percaya diri, kali ini aku tidak membodohi siapapun. Berdasarkan analisis kepribadian Ling Qiye, aku setidaknya punya 9 cara untuk membujuknya bergabung dengan para pemula. Hong Ying tidak senang. Tidak, aku juga ingin ikut denganmu. Yingzi, apa perban di tanganmu masih ada? Jangan ikut campur. Aku sedikit speechless, benar-benar tidak ingin membawanya. Mulut kecil Hong Ying cemberut. Aku khawatir mulutmu tidak terkendali. Dan mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Usir agen dewa. Lukaku sudah hampir sembuh. Mengatakan itu, dia membuka perban di bahunya. Memperlihatkan bekas luka samar. Hampir tidak terlihat seperti luka baru. Obat apa yang digunakan oleh para pemula? Obat mujarab? Aku tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Apakah dunia ini memiliki teknologi yang begitu maju? Wen Qimo membuatku tertawa. Kamu tidak mengerti ini, kan? Obat-obatan hanyalah pendukung. Yang benar-benar membuat luka sembuh begitu cepat. Adalah karena dokter di rumah sakit memiliki teknik terlarang pemulihan. Meskipun tidak bisa membangkitkan orang mati. Membuat luka cepat sembuh masih tidak masalah. Setelah penjelasan ini, aku mengerti, ini bukan sains, melainkan metafisika. Strategi pertempuran telah ditetapkan. Semua orang sangat bersemangat, aku mau pulang dan tidur. Semua orang tidak senang dan merasa bahwa ini tidak berguna. Jelas sebelumnya sudah dibicarakan dengan baik. Kenapa tiba-tiba jadi malas? Aku merentangkan kedua tanganku, mengatakan bahwa cukup ada pengawasan Lao Wu. Orang lain setidaknya harus memastikan istirahat yang cukup. Jika benar-benar ada masalah, bagaimana caranya bertarung dengan mata panda? Jika semua orang tidak dalam kondisi prima, apakah kita akan bertempur dengan minuman energi? Setelah perkataan ini, ada lagi gelombang peningkatan kekuatan mental. Tentu saja, pukulan kecil Hong Ying di dada juga tidak terhindarkan. Keesokan harinya, Hong Ying merasa canggung. Kita hanya akan pergi untuk mengundang perwakilan dewa. Bergabung dengan korban. Kenapa harus memakai stoking hitam dan sepatu hak tinggi? Hong Ying dengan tegas tidak setuju. Saya pikir kita harus mengundang perwakilan dewa. Bergabung dengan korban. Bukankah lebih baik memakai stoking hitam dan sepatu hak tinggi? Akibatnya, Hong Ying tampak marah.
Mengatakan bahwa aku ingin melihatnya sendiri? Mungkin buruk, jadi aku mulai menipu mereka. Kalian ini, rambutnya panjang, pengetahuannya pendek, dadanya besar tapi bodoh. Sedangkan kalian berdua tidak besar dan tidak panjang. Otaknya juga memikirkan hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak. Pikirkan tentang jebakan kecantikan. Perwakilan dewa masih sangat muda. Meskipun kita mungkin tidak bisa menipunya dengan kecantikan. Tetapi jika kalian memakai pakaian ini di depannya, setidaknya itu bisa membuatnya tersipu. Kita hanya perlu mengambil inisiatif terlebih dahulu. Maka kita bisa mengatakan apapun yang kita inginkan. Hong Ying dan Si Xiaonan tidak bisa berkata apa-apa karena perkataanku. Merasa bahwa alasanku sepertinya masuk akal. Tapi Hong Ying menggelengkan kepala, tidak bisa. Aku memeras otakku. Kata-katanya cukup jelas. Kenapa dia masih tidak mau mendengarkan? Dia sebenarnya juga mengerti bahwa aku ingin melihatnya sendiri. Tapi memang merasa perkataanku ini masuk akal. Katanya kalau Si Xiaonan memakainya, dia pasti akan terkejut. Dan sekalian melihat kaki, dan lain-lain. Tapi dia sedikit tidak senang, mengepalkan tinju kecilnya. Tidak ingin menguntungkan siapapun. Aku hanya bisa membujuk dengan lembut dan memaksa. Bilang, kita semua ini teman, masa aku mau memanfaatkanmu? Hari ini aku akan mengatakan ini. Jika kamu memakai stoking hitam dan aku melihatnya lebih dari sedetik, aku rela kesakitan. Hasilnya, mereka benar-benar berganti pakaian. Benar-benar membuatku mimisan seketika. Sampai-sampai aku harus membungkuk. Hong Ying dan Si Xiaonan mengira aku merasa tidak enak badan. Bertanya apakah aku benar-benar baik-baik saja. Aku bilang kalian menghindar dulu saja. Akibatnya, Si Xiaonan sayangnya memakai sepatu hak tinggi. Dan terjatuh. Baru aku menegakkan tubuh. Mereka langsung memarahiku tanpa kata-kata kotor, menyebutku mesum. Lalu pergi begitu saja. Setelah itu, kami di dalam mobil, Si Xiaonan dan Hong Ying di kursi belakang. Lau Zhao mengemudi sambil melihatku memegangi kantong es. Menutupi seluruh wajah, padahal dingin sekali. Bai, apakah kamu punya kecenderungan masokis? Kau seharusnya tahu lebih awal. Aku sangat sehat, tidak sakit. Yang sakit adalah Hinzi dan yang lainnya. Reaksiku normal, kau bilang aku bajingan? Lau Zhao melirik dan akhirnya mengerti apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, mereka tiba di rumah Ling Qiye. Namun, berdasarkan sikapnya, dia mungkin belum bangun. Aku juga bersimpati pada Ling Qiye. Bagaimanapun, jika itu aku juga mengerti posisinya. Aku bisa melihat apa yang ada di pikiran Lau Zhao. Aku menepuk bahunya. Sudahlah, aku tahu kau baik hati. Tetapi kau harus mengerti bahwa karena dia bukan orang biasa. Maka dia hanya punya dua pilihan. Entah menjadi pelindung negara dan melindungi negara. Atau bergabung dengan gereja dewa kuno dan mengkhianati negara. Dan kemungkinan besar yang terakhir akan menggunakan cara ekstrim. Jika tidak bisa didapatkan, akan dibunuh. Karena itu, kalian pergilah ke restoran yang sudah dipesan dan tunggu aku. Aku akan mencoba membujuk anak itu untuk datang. Setelah Lau Zhao selesai berbicara, dia turun dari mobil. Langsung menuju rumah Ling Qiye. Saat aku hendak pergi, aku tiba-tiba memanggilnya. Tunggu sebentar, Lau Zhao. HM, ada apa? Dia sedikit bingung. Aku mengulurkan tangan, menunjukkan poin ledakan energi. Mendengar itu, Lau Zhao mundur secara taktis. Jangan bilang kamu benar-benar tidak punya uang. Ngomong-ngomong, kemana 20.000 yuan yang baru saja kuberikan padamu? Sudahlah, terlalu banyak cerita hanya akan membuatku menangis. Aku menggunakannya untuk membeli perlengkapan. Tapi kali ini berbeda. Kita sedang menjalankan tugas resmi. Tenang saja, nanti kwitansi makan. Akan kuambilkan untukmu. Dijamin bisa diklaim penggantiannya. Lau Zhao melirik kedua gadis di kursi belakang. Dia tidak terlalu ingin memperhatikanku, tapi dia bersedia mengeluarkan uang. Baiklah, Xiao Bai, aku tahu situasimu khusus dan agak bermasalah. Ambil saja 20.000 yuan ini untuk dibelanjakan. Kita tidak perlu membicarakan soal pinjam-meminjam. Lau Zhao benar-benar orang yang baik. Dia mentransfer 20.000 yuan lagi padaku. Saat pesan singkat memberitahu bahwa uang telah masuk. Mataku penuh dengan rasa terima kasih. Lin, hidupku yang mengembara setengah abad. Ayah angkat. Ayah, Xiao Bai, jangan bertingkah seperti itu. Kakak baikmu seumur hidup. Aku kehilangan 40.000 yuan. Sekarang, bagaimana bisa aku menjadi ayah angkat seumur hidup? Apa kau ingin membuat mertuaku tewas di tempat? Lau Zhao melarikan diri dengan sangat cepat, menghilang dalam sekejap mata. Dia panik. Aku hanyalah pembuat onar. Jika aku berbalik dan berlari terlalu lambat, siapa tahu apa yang akan terjadi. Restoran Chunlai adalah restoran yang relatif mewah di kota tua. Dekorasinya kuno dan elegan, dapat dianggap sebagai tempat kelas atas. Aku memilih kamar pribadi dan mempelajari menu dengan cermat.
Pelayan menjadi tidak sabar, jadi aku memesan dengan cepat. Ini, semua ini jangan. Yang lainnya apa? Pelayan itu tertegun. Awalnya mencatat dengan serius, tetapi mendengar bahwa semua ini tidak diinginkan. Apakah yang lainnya langsung disajikan? Maaf, Tuan, saya tidak mengerti maksud Anda. Aku menghela napas dan mengulanginya lagi. Kau tenang saja, meskipun aku, Lin, tidak punya uang. Tapi saudaraku punya uang. Ditambah lagi, nafsu makanku besar, kau bisa menyuruh dapur untuk membuatnya. Pelayan itu juga pengertian. Dia tahu aku datang untuk menipu, tersenyum tipis dan mundur. Hong Ying dan Si Xiaonan sama-sama memiliki tanda tanya besar di atas kepala mereka. Hong Ying yang pertama berbicara, Ling Bai, kenapa kamu memesan sebanyak ini? Bukankah ini sedikit boros? Meskipun Zhao tua setuju untuk membayar, tidak perlu juga menipunya seperti ini. Apalagi dia baru saja menyumbang 20.000 padamu. Si Xiaonan juga cemberut, tidak peduli tentang ini. Kalian mengerti apa? Kita sedang menjalankan tugas negara. Tidak masalah jika kita boros. Lagi pula, kalian belum pernah menonton film? Para bos besar selalu sendirian, dengan meja penuh hidangan lezat. Baru bisa menunjukkan aura. Nanti kalau orangnya datang, kalian jangan duduk. Berdirilah di belakangku. Biar aku yang berbicara dengan perwakilan dewa. Setelah mendengar ini, kedua wanita itu merasa seolah-olah mereka mengerti. Tetapi mereka juga merasa aku mengatakan banyak omong kosong. Malas mempedulikan, toh aku yang membuat janji, bukan dia. Jika terjadi sesuatu, seseorang akan disalahkan. Tidak lama kemudian, Zhao Kongcheng berhasil membawa Lin Qiye ke sini. Ketika Lin Qiye melihatku, pupil matanya sedikit menyusut. Tidak mungkin, ketampananku membuatnya sulit membayangkannya. Saat pandangannya menyapu meja yang penuh dengan hidangan lezat, dua wanita cantik berpakaian profesional berdiri diam di belakangku. Yang kiri tinggi dan bergaya dewasa. Yang kanan mungil dan membuat ingin melindungi. Ditambah riasan yang sempurna dan kacamata tanpa bingkai. Wajah pemuda itu memerah. Qiye, ini orang yang akan kau temui hari ini. Tentu saja, jangan merasa tertekan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang akan memaksa. Hanya saja kami adalah lembaga resmi. Situasimu perlu dipastikan berulang kali. Zhao Kongcheng sangat pengertian. Melihat Lin Qiye terkejut, dia segera menengahi. Aku juga menyaksikan pertunjukan besar dimulai, jadi aku berpura-pura bodoh saja. Jangan sungkan, kita hanya mengobrol. Sambil berkata, aku mengambil secangkir teh khusus dari toko dan menuangkannya. Aku memberi isyarat agar Si Xiaonan memberikannya padanya. Meskipun Si Xiaonan sedikit tidak senang di dalam hatinya. Tetapi kapten mengatakan bahwa semua rencana beberapa hari ini harus mendengarkanku. Jadi dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dengan enggan. Ayo, adik Qiye, pasti lelah setelah perjalanan panjang. Minumlah teh dulu untuk melegakan tenggorokan. Ah, terima kasih, sebenarnya rumahku dekat sini. Tidak terlalu jauh. Lin Qiye sedikit gelisah. Ada yang aneh dengan gejala orang itu. Jangan-jangan dia mau mencoba. Omong-omong, organisasi resmi negara seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Ini membuatnya semakin panik. Jika kelompok orang ini ingin berbicara dengannya tentang kebenaran besar negara dan pahlawan super, dia masih bisa membantah. Tetapi jika mereka benar-benar melakukan ini, petugas mana yang bisa menahan ujian semacam ini? Makan, makan. Aku tidak akan minum bersamamu saat jam kerja. Satu paha angsa panggang di sisi kiri. Satu lobster besar di sisi kanan. Dia juga mengambil beberapa kepiting besar. Dia tampak seperti tidak makan selama berhari-hari. Adegan ini mengejutkan sekali lagi. Pandangan dunia Lin Qiye. Apakah perlakuan terhadap anggota halaman depan sangat buruk? Bahkan jika itu adalah meja yang penuh dengan hidangan lezat, seharusnya tidak seperti ini. Perlakuan terhadap anggota halaman depan tidak buruk, barang-barang yang diberikan juga cukup banyak. Tetapi keluarga mana yang bisa makan ikan dan daging setiap hari? Perjalanan ini dianggap sebagai pamer makan dengan biaya publik. Kalau begitu, aku harus makan lebih banyak. Aku menjelaskan dengan santai. Namun, justru karena satu kalimatnya ini, seketika membuat Lin Qiye menurunkan kewaspadaannya. Setelah itu, sekelompok orang makan hotpot es lebar. Tentu saja, ini hanya sebelum sampai di ruang perawatan. Setelah makan dan minum sampai kenyang, aku menyeka tanganku. Setelah mengambil sebatang rokok dari Lao Zhao, aku berkata dengan tenang. Aku sedikit banyak tahu tentang situasimu. Menjadi buta selama 10 tahun. Bibimu merawatmu selama 10 tahun. Jika aku yang berada di posisimu, aku juga tidak akan tega berpisah dari mereka dan ingin membalas budi. Namun, pernahkah kamu berpikir, apakah yang kamu sebut membalas budi itu bisa membuat mereka bahagia? Tentu saja bisa. Nilai akademisku lumayan bagus. Asalkan seluruh keluarga hidup rukun.
Nantinya aku akan mencari pekerjaan yang bagus. Pasti bisa bahagia. Lin Qiye menjawab tanpa berpikir panjang. Mendengar itu, aku tersenyum tipis. Anak muda, aku mengakui penderitaan. Memang bisa membuat seseorang lebih cepat meraih kesuksesan. Pemahamanmu tentang masyarakat sebagai tempat yang kotor ini masih terlalu sedikit. Aku telah berjuang di masyarakat untuk mencari jalan. Meskipun risikonya besar. Tetapi keuntungannya sangat besar. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk bekerja dengan saya? Zhao Kongcheng dan ketiga orang itu, bahkan Lin Qiye, pun bingung. Mereka sekarang terdiam. Jadi begitulah cara membujuk orang untuk bergabung. Rasanya bahkan tidak sebaik trik pahlawan Super Lao Zhao. Namun, saya tidak memberi semua orang kesempatan untuk bereaksi dan terus berbicara. Jangan terburu-buru menolak. Izinkan saya mengatakan ini kepada Anda. Bergabung dengan manusia beranda. Anda bisa mendapatkan uang yang bahkan tidak berani Anda bayangkan seumur hidup ini. Uang yang bahkan tidak berani Anda bayangkan seumur hidup ini. Jangan katakan apa-apa lagi, ambil saja contoh tim kecil biasa kami. Setiap keluarga sangat kaya. Dapat dikatakan bahwa satu orang menjadi manusia beranda, seluruh keluarga dihormati. Luangkan waktu 3 tahun, selama Anda bergabung dengan manusia beranda. Bibi Anda dapat segera pensiun dari pekerjaannya yang melelahkan. Keluarga Anda dapat pindah ke apartemen besar di distrik kota baru. Adik laki-laki Anda juga bisa menjalani kehidupan generasi kedua yang kaya. Pikirkanlah, inilah balas budi. Tetapi pekerjaan ini sangat berbahaya. Bertarung dengan monster bisa dengan mudah menyebabkan kematian. Lin Qiye berkata demikian. Bukannya dia benar-benar takut mati. Hanya saja dia tidak ingin terburu-buru menjawabnya. Apalagi mengakui bahwa di hadapan serangan uang. Hatinya benar-benar goyah sedikit. Karena bibi dan adik laki-lakinya adalah kehidupan terpentingnya. Jika bisa membuat mereka hidup dengan baik, Lin Qiye bersedia memberikan segalanya. Ling Bai tanpa sadar tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Terlepas dari apakah kamu takut mati atau tidak, bahkan jika kamu benar-benar mati dalam pertempuran, pihak Shouye juga dapat menjamin. Kondisi yang saya sebutkan tadi, bibi dan yang lainnya akan mendapatkan semuanya. Terlebih lagi, anak muda biasanya sangat sombong. Aku tidak percaya kamu merasa dirimu begitu lemah. Begitu kata-kata ini keluar, Lin Qiye tertegun. Karena pihak lain sepertinya cacing gelang di perutnya. Dari awal pertemuan hingga sekarang, dia telah memahaminya dengan sempurna. Dia, Lin Qiye, memang merasa dirinya tidak selemah itu. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kejam dengan Ceat. Di rumah sakit di benaknya, ada dewa yang hadir. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Sikap Lin Qiye tiba-tiba berubah. Zhao Kongcheng dan Hong Ying, yang awalnya dianggap tidak berperasaan. Otakku terasa sedikit kurang berfungsi. Apakah anak muda zaman sekarang memang selugas ini? Kebaikan negara dan bangsa tidak mempan. Semangat nasionalisme tidak mempan. Ternyata, hanya dengan uang saja sudah cukup. Tentu saja, ini karena mereka belum cukup mengenal Lin Qiye. Sebenarnya, yang membuat Lin Qiye tergerak bukanlah uang. Melainkan uang dapat membuat bibi dan sepupunya hidup lebih baik. Ada masalah apa lagi? Silakan katakan. Selama masih dalam aturan dan batas kewajaran. Abang akan selesaikan semuanya untukmu hari ini. Lin Qiye berpikir sejenak dan berkata, Pemimpin, saya rasa apa yang Anda katakan ada benarnya. Namun, bagaimanapun juga, saya masih seorang pelajar. Alasan apa yang harus saya gunakan untuk menutupi ini dari bibi saya? Mendengar ini, semua orang terdiam. Semua orang sedang memikirkan Lin Qiye. Mengapa dia merasa bahwa saya adalah seorang pemimpin? Dan pertanyaannya ini memang cukup tajam. Namun, hal seperti ini jika diserahkan kepadaku, sama sekali tidak menjadi masalah, sangat sederhana. Aku punya 3 rencana untukmu, atas, tengah, dan bawah. Aku mengangkat 3 jari. Begitu mendengar itu, Lin Qiye langsung berdiri. Mohon bimbingannya, Tuan. Haha, rencana rendahan yang sederhana. Kamu, Lin Qiye, bisa pergi menjadi tentara. Kami di sini dapat menghubungi militer setempat. Tidak memberimu semua prosedur formal. Jika demikian, saya kira untuk beberapa waktu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu bibimu dan yang lainnya. Akan sulit untuk pulang saat liburan atau acara lainnya. Lin Qiye berpikir sejenak dan setuju. Tapi dia masih bertanya, lalu bagaimana dengan rencana menengahnya? Rencana menengah, karena bakat olahraga yang kamu miliki, Lin Qiye. Kamu direkrut khusus ke tim nasional. Kami juga dapat menghubungi departemen terkait untuk mengurus prosedurnya untukmu. Tetapi biasanya orang tua merasa semua pekerjaan rendah. Hanya belajar yang tinggi, mungkin ragu. Meskipun menurut perkiraan, bibimu pada akhirnya akan mendukungmu. Lin Qiye merasa metode ini bagus. Tapi dia masih ingin mendengar rencana terbaiknya.
Lalu, keajaiban apa yang ada dalam rencana terbaik ini? Sederhana, hanya 4 kata. Aku tersenyum tipis. Oh, lalu apa 4 kata itu? Lin Kie bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku membersihkan tenggorokanku dan berkata perlahan. Kembalinya Raja Naga. Di rumah Lin Kie, bibinya gemetar hingga gelas airnya langsung jatuh ke lantai. Apa itu istana Raja Naga? Kie, apakah kamu sakit? Sakit dan linglung, ya? Bibi sangat terdiam. Tahun berapa sekarang ini? Masih saja bermain dengan novel fantasi. Sekarang semua orang percaya pada sains. Tiba-tiba ada kejadian seperti ini, sangat mengejutkan. Lin Kie juga merasa sedikit canggung. Tapi strateginya ini setelah diucapkan, benar-benar membuat orang tanpa sadar ingin meremehkannya. Begini Bibi. Meskipun hal ini sulit dimengerti, tapi memang begitulah adanya. 10 tahun lalu, alasan mengapa mataku buta adalah karena terkena radiasi dari luar angkasa. Saat dirawat di rumah sakit jiwa saat itu, para ahli sudah menemukan keanehan dalam diriku. Namun, karena perjanjian kerahasiaan, aku tidak pernah memberitahu siapapun selama bertahun-tahun. Tapi baru-baru ini kemampuanku terbangun, mataku juga membaik. Ini berarti masa 10 tahun sudah tiba bagi Raja Naga untuk kembali ke posisinya. Bukan urusan istri. Biarkan Bibi tenang dulu. Bibi Lin Kie berkata sambil duduk kembali di kursi. Meskipun sudah dijelaskan. Sudah seilmiah mungkin. Tapi ini masih terlalu tidak masuk akal. Maksudmu? Negara secara diam-diam membentuk sebuah istana Raja Naga. Yang isinya penuh dengan orang-orang berbakat sepertimu. Pekerjaan utama kalian adalah menyelidiki masalah di dalam kabut. Agar rumah umat manusia kembali seperti dulu. Ya, Bibi. Tapi karena aku masih seorang siswa sekarang. Jadi tugas-tugas itu belum menjadi tanggung jawabku. Setelah bergabung dengan Istana Raja Naga. Di sana ada guru-guru terbaik di dunia. Kami akan mempelajari semua teknologi canggih umat manusia. Setelah lulus, langsung mendapat diploma profesor. Lin Kie mengingat apa yang kuajarkan padanya. Dan dengan tenang mengiyakan. Aku tidak percaya di dunia ini. Ada hal yang tidak masuk akal seperti ini. Kecuali kau menyuruh orang-orang dari Istana Raja Naga keluar dan menunjukkannya padaku. Bibi merasa Lin Kie pasti sudah dicuci otak. Tidak jelas. Aku sudah menduga adegan ini. Terlihat Lin Kie berjalan ke jendela dan membuka gorden. Saat ini malam telah tiba. Di langit yang kosong, bulan purnama tergantung tinggi. Aula Raja Naga, Lin Kie dengan hormat mengundang roh penjaga dasiaku. Raungan terdengar di kota Wenyi. Segera setelah itu, kobaran api ungu menyala di kegelapan. Menerangi langit malam, lalu api terpisah, perlahan berjalan keluar dari sana. Mereka semua melangkah di udara seperti dewa abadi dalam legenda. Di sisi kiri saya berdiri seorang pria kekar dengan janggut yang berantakan, menunjukkan aura kepahlawanan. Di sisi kanan ada 2 gadis dengan aura keabadian. Penampilan mereka sangat mirip dengan Bibi Lin Kie. Dia sedikit berkhianat pada Xiaoqinya. Bisa bergaul dengan orang-orang seperti ini benar-benar berkat leluhur. Dan pemuda yang berdiri di tengah. Sepertinya dia seusia dengan Lin Kie. Tetapi wajahnya seperti mahkota batu giok, matanya seperti bintang terang. Alis pedangnya lurus ke pelipis. Hidung mancung seperti puncak, bibir merah dan gigi putih, temperamen seperti anggrek, tampan dan luar biasa. Dia seperti Krypton dari Marvel, hanya dengan penampilan ini. Jika saya mengatakan saya bukan dewa abadi, Bibi Lin Kie tidak akan setuju. Kakinya lemas dan hampir jatuh. Untung saja Lin Kie segera menahannya. Bibi, mereka inilah yang kuceritakan padamu, Istana Raja Naga. Bukan dukun penipu. Tamparan bisa melayang, masih bilang bukan dukun penipu? Mata Bibi penuh keraguan. Melihat itu, aku memutuskan untuk mengendalikan keadaan. Mengirimkan beberapa orang satu persatu masuk melalui jendela. Nona, kami benar-benar bukan sesuatu yang misterius. Kami dan kamu adalah saudara sebangsa. Aku menjabat tangan Bibi Lin Kie seperti seorang pemimpin tua. Akibatnya, panggilan, Nona, ini hampir membuat beberapa orang ketakutan. Bibi Lin Kie juga menyadari ada yang tidak beres. Pemuda ini begitu muda, mengapa memanggilnya, Nona? Atau aku sudah tua dan pelupa? Umurku sudah 57 tahun ini. Hanya karena alasan khusus Istana Raja Naga. Jadi aku terlihat tidak tua. Tapi itu hanya penampilan yang tidak berubah, umur tetap terbatas. Mari kita duduk dan berbicara. Ditambah lagi dengan perkataan Hong Ying tadi. Bibi Lin Kie sekarang mempercayai beberapa perkataan kami. Oh, benar, Kakak Lin akan segera bangun. Dia menyeka tangannya di celemeknya. Bergegas ke dapur untuk membuat teh dan menuangkan air. Lin Lau tidak lupa berpesan. Xiaoqi, layani Paman Lin dan yang lainnya dengan baik. Lin Kie diam-diam merasa tidak enak,
tetapi hanya bisa dengan enggan memberanikan diri. Benar-benar memusingkan. Awalnya, naskahnya berbeda. Sekarang jadi terbalik, pakai kaos kaki dulu baru sepatu. Jadi cucu dulu baru jadi kakek. Aku melanjutkan, negara sedang kesulitan. Sekarang iklim bumi berubah dengan aneh dan tak terduga. Kami selalu khawatir tentang masa depan seluruh umat manusia. Adik, negara minta maaf padamu. Nada bicaraku seperti orang tua, setiap kata mengungkapkan rasa bersalah. Ibu Lin Kie sangat terharu hingga air matanya mengalir. Apa yang Kakak Lin katakan? Kita bisa hidup dengan damai semua berkat pengorbanan kalian. Xiao Qi kuserahkan pada kalian. Meskipun baru mengenalmu, aku percaya pada karaktermu. Jika Xiao Qi tidak patuh di kemudian hari, pukul saja dia. Anak ini memang agak nakal. Adik, kamu salah bicara. Semua yang kami lakukan adalah untuk rakyat. Xiao Qi anak yang baik, sejak kecil aku sudah melihat dia pintar. Serahkan saja padaku dengan tenang. Aku pasti akan mengembalikannya sebagai pemuda yang cerah, pilar negara. Percayalah pada kami tidak akan mengecewakanmu. Aku tersenyum dan menoleh ke arah Zhao Kongcheng. Xiao Zhao, bawakan barang-barang yang sudah kusiapkan. Kakak, serahkan anak ini ke negara. Negara tidak akan mengecewakannya. Zhao Kongcheng dengan sigap berlari kecil ala federasi menuruni tangga untuk mengambil barang-barang. Bahan-bahan yang sudah kusiapkan sebelumnya, kayu bakar, beras, minyak, garam, kecap, cuka, dan teh. Sekotak arang untuk musim dingin dan beberapa karung beras berkualitas. Serta 1 tong minyak kacang. Dan perlengkapan sehari-hari seperti sikat gigi, pasta gigi, dan deterjen. Kemudian dia berlari beberapa kali. Menumpuk barang-barang ini menjadi gunung kecil. Terakhir, dia mengeluarkan amplop tebal yang disegel dengan selotip. Aku menyerahkan amplop itu kepada Bibi Lin Kie. Ini, ambillah sedikit rezeki ini dulu. Sambil berbicara, aku membuka sedikit sudut amplop itu. Memperlihatkan setumpuk uang kertas merah di dalamnya. Kira-kira ini sekitar 1 atau 200 ribu. Tidak, bagaimana mungkin? Xiao Qi mengabdi pada negara, dan kami sebagai orang tua. Tidak ada hubungannya dengan itu. Uang ini, bagaimanapun caranya, kami tidak bisa menerimanya. Bibi Lin Kie menolak. Tapi ekspresiku menjadi dingin. Apa yang kau katakan ini? Xiao Qi mengabdi pada negara, dia anak yang baik. Dan membina anak yang baik seperti itu. Kalian berjasa besar. Artis ikut wajib militer, seluruh keluarga bangga. Negara tidak boleh mengecewakan hati rakyat. Ada negara, baru ada keluarga. Ada keluarga, baru bisa membentuk negara. Kita pada dasarnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Juga tidak boleh merasa canggung. Apakah rumah kalian ini juga sudah agak tua? Nanti aku akan menulis laporan. Kota Sub pusat kota. Kalian luangkan waktu untuk pergi melihat-lihat dan pilih satu rumah. Bibi Lin Kie terkejut lagi. Kota Sub, itu tempat tinggal orang kaya. Baru bisa mendengarkan. Sekarang membiarkan Xiao Qi melapor. Negara sudah memberikan begitu banyak tunjangan. Dia tertegun sejenak. Kali ini, tidak diragukan lagi, negara turun tangan. Keluarga biasa mana mungkin bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Kebutuhan sehari-hari itu terlihat jelas. Hanya unit yang memiliki keanggotaan resmi yang akan cukup seperti ini. Namun, sebagai orang biasa, dia menolak sedikit. Tidak dapat dihindari bahwa berita yang baru saja aku dengar tidak masuk akal. Subsidi negara macam apa ini? Ini semua adalah gajiku yang dibayar di muka. Dulu 200 ribu masih lumayan. Bisa menanggung keuntungan orang-orang beranda. Setahun waktu berlalu begitu saja. Tapi sekarang langsung membeli satu rumah. Yang mewah pula. Kalau mau melunasi hutang, harus terikat mati di beranda. 10 tahun juga belum tentu cukup. Hong Ying dan yang lainnya tahu cerita sebenarnya. Semuanya tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Orang ini terlalu jahat. Seperti kamu mau membeli barang tiba-tiba tidak punya uang. Lalu ada seorang kakak yang baik hati muncul. Tanpa basa-basi langsung membantumu. Alhasil, kamu dapat pinjaman 200 ribu. Menurutmu itu jahat atau tidak? Benar-benar seperti dikubur hidup-hidup di tempat. Masalahnya, aku tidak bisa mengungkapkan keluhanku. Hanya bisa menelan pil pahit. Tiba-tiba sepupu Lin Kie, Yang Jing, masuk. Melihat orang-orang asing di dalam rumah, dia tertegun. Kemudian merasakan bahwa mereka semuanya adalah orang-orang khusus yang memiliki Zensu. Alisnya tanpa sadar berkerut. Bu, siapa mereka? Yang Jing menahan amarahnya dan bertanya. Bibinya segera berkata, Bibi, kenapa anakmu tidak sopan seperti ini? Mereka dari biro olahraga. Kakakmu diterima karena bakat olahraga. Cepat ke sini, sapa mereka. Ini Paman Lin, itu Paman Zhao. Ketika memperkenalkan saya, dia menambahkan, Paman Linmu tidak sehat, terkena penyakit aneh. Jadi tidak akan tua, usianya lebih tua dari ibumu.
Harus sopan, mengerti? Bibi, anak-anak zaman sekarang pintar dan punya harga diri. Lihat, kau menakut-nakuti anak itu. Tidak apa-apa, tidak perlu menyapa. Paman Lin tidak menyalahkanku. Sambil berkata begitu, aku maju dan mengusap kepala Yang Jing. Tuan rumah, apakah kamu ingin membuat sistem ini tertawa sampai mati? Kekuatan mental bertambah 6.666. Selamat kepada tuan rumah. Kekuatan mental mencapai tahap tengah pendirian pondasi. Selamat kepada tuan rumah, mendapatkan berkah penuh dari baju besi orang gila. Aku tertawa, hadiah kali ini sangat menguntungkan. Baju besi orang gila itu apa? Aku sangat familiar dengan itu. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah seorang perakit. Benda ini bisa memulihkan HPMU dengan cepat setelah keluar dari pertempuran. Dengan kata lain, aku menerima banyak kerusakan. Selama masih ada napas, dia akan segera pulih seperti semula. Ini lebih hebat dari sistem dewa manapun. Namun, pemuda di depan ini sangat terkenal. Dewa Erlang Yang Jing dari Taoi sejati kuil King Yuan. Kenapa hadiah kekuatan mentalnya hanya 6.666? Menurut perkiraanku, seharusnya lebih dari 1.000, apalagi 10.000. Sistem menjelaskan. Situasi Yang Jing saat ini khusus, dan dia belum memulihkan ketuhanannya. Pada dasarnya, dia hanyalah orang biasa. Jika bukan karena reputasinya yang luar biasa, dia hanya akan mendapatkan 66. Baiklah, aku terima penjelasan ini. Namun, kemarahan Yang Jing tampaknya memengaruhi hewan peliharaannya. Anjing kecil itu terus menggonggong padaku. Aku bilang, anak kecil, kau cukup menarik. Menunjuk Xiao Hei, sudut mulutku tanpa sadar menyeringai jahat. Bercanda, anak ini dan anjing kecil ini. Tidak mungkin berubah dan menggigit dirinya sendiri, kan? Aku tidak percaya tahayul. Tanpa berkata apa-apa, aku maju dan mengangkat tengkuk Xiao Hei. Mungkin akan melingkarkannya. Ding kekuatan mental bertambah 666. Kita harus mendapatkan lebih banyak lagi yang seperti ini di masa depan. Meskipun Yang Jing belum memulihkan ketuhanannya. Dia bisa melihat dengan jelas hanya dengan melirik. Bahwa aku ini aneh dan pintar, tetapi harus berpura-pura menjadi pria tua berusia 50 tahun. Yang Jing menatapku sambil menggertakkan gigi dan berkata, Paman Lin, aku menghormatimu dengan segelas. Semoga kamu berumur panjang. Nadanya seolah-olah sedang marah. Dan Lin Kie memberiku sepotong daging ikan. Dia berkata sambil tersenyum, Paman Lin, daging ikan ini enak. Makanlah lebih banyak. Tenang saja, tidak ada durinya. Aku mendengar sistem di telingaku mengingatkan bahwa kekuatan mental meningkat pesat. Aku tersenyum sampai hampir tidak bisa menutup mulut dan tiba-tiba tidak ingin pergi. Tinggal di tempat ini sehari setara dengan di luar. Seorang jenius berlatih keras selama 10 tahun. Jika aku tinggal selama setahun, aku akan segera bisa menggunakan jari dewa. Aku sedang makan dengan gembira. Tiba-tiba, Yang Jing berkata dengan nada sinis. Wah, hari sudah larut, di luar juga hujan. Paman Lin, bukankah akan merepotkan kalian untuk kembali? Ibu Lin Kie mengerutkan kening dan memelototinya. Hei, kenapa kamu bicara seperti itu? Awalnya aku ingin mendapatkan lebih banyak hadiah. Mendengar hujan, aku segera menyadari bahwa Gui Mian Wang Liang akan mengambil kesempatan. Jadi aku bangkit dan mengenakan jaketku. Tidak apa-apa, kami ada urusan di sana. Kami pergi dulu. Nona, jaga kesehatanmu baik-baik. Xiao Qi sudah dewasa dan bisa menghasilkan uang, kamu harus menikmati hidup. Bibi tersenyum mengenang. Aku hanyalah orang kaya biasa yang tidak bisa diam. Orang yang sibuk ke depan dan ke belakang tidak mudah untuk bersantai. Aku ingin membantu sampai akhir. Begini saja, jangan lakukan hal-hal sebelumnya. Nanti cari toko yang cocok di Thomson Riviera dan buka supermarket. Jika uangnya tidak cukup, katakan padaku. Kita langsung akrab. Aku akan membantu sebisa mungkin. Tangan Bibi gemetar. Seluruh tubuhnya sangat bersemangat hingga tidak bisa berkata apa-apa. Aku menepuk tangannya dan melanjutkan. Rakyat hidup bahagia, negara baru bisa bahagia. Sekarang bayi juga sudah lahir, kau juga bisa sedikit lega. Berpura-pura jujur padahal dalam hati tertawa lebar. Lin Kie menyela perkataanku dan bilang ingin mengantarku. Kalau tidak, aku benar-benar akan berkristalisasi dengannya dan bibinya. Benar-benar teman wanita. Lin Kie memutuskan untuk tidak membiarkanku bertemu dengan bibinya lagi. Dia benar-benar takut bibinya akan punya ide untuk menikah lagi. Pemimpin, apakah kau tadi berakting terlalu berlebihan? Lin Kie sedikit malu, aku tersenyum tipis. Kau dan aku adalah orang bebas. Dalam melakukan sesuatu, tidak perlu terlalu terpaku pada hal-hal kecil. Apakah kau sudah melakukan hal yang kujanjikan? 1 unit apartemen, sejumlah uang, dan 1 supermarket. Meskipun tidak bisa membuat bibimu kaya raya. Tapi inilah makhluk yang selama ini ia impikan. Jika kebohongan itu indah bagi anak muda, maka akan ada banyak sekali orang yang memilih untuk hidup dalam kebohongan. Lin Kie menendang pantatnya.
Meskipun cara yang aku lakukan agak merugikan. Tapi dia memang sudah lama seperti itu. Karena senyuman Bibi itu bukan palsu. Itu adalah kata-kata dari lubuk ingatannya saat masih kecil. Selama bertahun-tahun matanya tidak bisa melihat. Meskipun karena sihir malaikat merah. Dia bisa melihat beberapa hal. Tapi dia sudah lama tidak melihat senyuman seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara gedebuk. Hong Ying meninju kepalaku. Kemudian mencubit lemak di pinggangku. Cukup sudah, jangan memanfaatkan sedikit kekuasaan yang kau punya. Kau bisa berpura-pura di dalam sana saja. Jangan begini setelah keluar. Aku dan Meng Zheng menariknya sambil memanggilnya. Bukankah kau yang lalai, Yingzi? Meskipun aku sementara. Tapi inderaku lebih tinggi dari menteri lama. Hormati aku sedikit. Ling Qiye tampak bingung. Apakah pemimpin di halaman depan ini begitu tidak berwibawa? Ternyata nona ini sangat hebat. Zhao Kongcheng langsung memutar bahu Lin Qiye. Menjelaskan identitas dan asal-usulku dengan jelas. Baru saat itulah Lin Qiye tahu. Aku sama sekali bukan pemimpin. Sama seperti dia, hanya anggota sementara. Hanya saja aku bergabung dengan halaman depan beberapa hari lebih awal darinya. Kubilang jangan senang dulu. Agen dewa memang sudah diatasi. Tapi bagaimana dengan Raja Topeng Hantu? Hong Ying berkacak pinggang, menunjuk dengan sepatu hak tingginya. Wajahnya sangat marah. Aku memijat lemak di pinggangku. Kenapa terburu-buru? Beritahu kapten dan yang lainnya untuk berkumpul di sini. Hari ini aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Berkumpul di sini? Raja Topeng Hantu ada di sini? Hong Ying bingung, Zhao Kongcheng juga tercengang. Hanya si Xiaonan di malam yang gelap ini. Sepertinya melihat sesuatu. Aku tidak banyak menjelaskan dan berjalan maju sendiri. Memejamkan mata, merasakan suhu dingin di langit. Kapan hantu tua itu akan terus bersembunyi? Daripada bersembunyi di selokan dan terus menjadi tikus. Lebih baik keluar dan melepaskan diri. Di sekeliling, selain suara rendah, tidak ada apapun. Aku hampir mengira aku salah. Tiba-tiba, di jalanan kota tua di depan, sebuah tutup selokan terlempar ke udara. Raja bertopeng iblis tiba sesuai jadwal. Aku benar-benar ingin mengolok-olokmu karena terlalu misterius. Kau bukan kura-kura ninja. Kenapa kau selalu muncul dari lubang selokan? Aneh. Luka Raja bertopeng iblis pulih sepenuhnya. Lengannya juga menumbuhkan dua yang baru. Saat ini, dia kembali dari kematian. Sepertinya hanya untuk membangkitkan malam 3 hari. Kapten, kita bertemu dengan Raja bertopeng iblis. Kota tua. Kau langsung datang ke lokasi kami. Lawan telah pulih dari lukanya dan menjadi lebih kuat. Hong Ying memegang ponsel dan memanggil bala bantuan dari aliansi. Kemudian dia, bersama si Xiaonan dan Zhao Kongcheng, bergegas menuju mobil SUV. Bagasi dibuka, semua peralatan dikeluarkan. Masing-masing bersiap, Hong Ying dengan tombak panjang yang memancarkan aura membunuh. Si Xiaonan dengan 2 pistol di tangan, peluru terisi. Zhao Kongcheng dengan papan pengumuman puzzle penghilang. Hanya terdengar. Lin Qiye, seorang rekrutan yang baru bergabung dengan pemburu malam. Tidak tahu apa-apa. Melihat semua orang punya perlengkapan. Merasa tidak bisa datang dengan tangan kosong. Mencari sebongkah batu bata dan menggenggamnya. Ruang tanpa batas terbuka. Zhao Kongcheng langsung ketakutan. Cahaya langsung menyelimuti semua orang. Melihat semua orang bersiap. Berdiri di sampingnya langsung memberiku kepercayaan diri. Langsung maju dan mencemooh. Hei hantu, lihat dirimu. Kulihat kekuatanmu telah meningkat, tapi kau masih berpura-pura lemah? Coba kutebak. Tidak ada kasus pembunuhan dalam 2 hari terakhir. Kau pulih begitu cepat dan meningkat pesat. Mungkinkah kau memakan semua anak buahmu? Penjahat kejam sepertimu. Biasanya tidak bertahan lebih dari 2 episode. Ding kekuatan mental bertambah 6.666. Ucapanku langsung membuat lawan linglung. Rekan satu tim juga terlihat bingung. Terutama Lin Qiye yang baru bergabung. Bahkan menggaruk kepalanya dan bertanya apakah ini tradisi para pemain pertama. Yaitu, menyemprot dulu sebelum melawan bos. Sebenarnya tidak heran dia mendengar kata-kataku yang tidak sopan ini. Dan melihat Raja bertopeng hantu yang hampir mencabut. Lin Qiye juga merasa aneh. Aku bahkan tidak menoleh dan mengulurkan tangan meminta Hong Ying memberiku sesuatu. Ambil ini, Hong Ying tertegun sejenak. Apa? Sial? Tentu saja perlengkapan. Mungkinkah kalian hanya mengurus perlengkapan kalian sendiri dan lupa memberiku? Tiba-tiba aku sedikit panik. Detik berikutnya, ekspresi Hong Ying membuktikan ketidakberuntukan. Dia berkata pada junior itu, ke arah karung itu. Hong Ying menjawab dengan canggung. Yinzi, benar-benar tidak mengambilnya. Mataku terbelalak. Hong Ying tertegun, malah menyalahkan monster. Kau tidak memberitahuku sebelumnya, tentu saja aku tidak mengambilnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Siapa yang melawan monster tanpa mengambil perlengkapan? Ah, sudahlah,
Aku malas berdebat denganmu. Aku menghela napas dan menunjuk Raja Topeng Hantu. Itu, aturan dunia persilatan. Menindas orang yang tidak bersenjata benar-benar tidak punya moral. Hantu tua, kau juga seorang pria sejati. Tunggu aku mengambil senjataku. Kita akan bertarung 300 ronde lagi. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan mulai menepuk-nepuk ruang tanpa batas. Hei, Zhao tua, buka pintunya, aku lupa mengambil perlengkapanku. Raja Topeng Hantu langsung marah, merasa aku memperlakukannya seperti monyet. Orang di depanku ini berani melakukan sesuatu di depanku. Dia pikir dia adalah Yokoshima Tadashi? Raja Topeng Iblis tanpa basa-basi langsung meluncurkan penurunan topeng iblis kekosongan terlarang. Pagar di sekeliling mulai berputar. Langit dan tanah bertukar posisi, bangunan berputar bebas. Melengkung dan berputar seperti tali rami yang hidup. Aku, Nima, tidak menjunjung tinggi kebajikan bela diri. Setelah mengeluh, aku langsung membuka templat pertempuran Haoki. Kekuatan mental Wen berdesir, aku langsung berubah menjadi orang lain. Mata merah, wajah dingin, dengan sigap memeluk Hong Ying. Hari ini aku akan membawanya pergi, aku ingin lihat siapa yang berani menghalangi. Wajah cantik Hong Ying memerah, Lin Qiye merasa sangat mendominasi. Raja Topeng Iblis memiliki tanda tanya besar di atas kepalanya. Jika dia bisa berbicara, dia pasti akan bertanya. Apakah ini bukan ilusi? Detik berikutnya, Raja Topeng Iblis sangat cepat. Langsung menuju kami, sepasang telapak tangan tajam langsung menyerang kami. Aku menghindar ke samping, memeluk Hong Ying, dan menendang wajah Raja Topeng Iblis di udara. Si Xiaonan berguling untuk menghindar, dan menembak dengan 2 pistol di tangannya. Lin Qiye di bawah dukungan penari malam berbintang dan perlindungan alam Dewa Fana. Dengan mudah menghindar. Setelah menjauh dari Raja Topeng Iblis sekitar 20 meter, dia melemparkan batu bata kembali. Melemparkannya ke bagian belakang kepala lawan. Batu bata itu mengenai, tetapi kerusakannya terbatas. Setelah Hong Ying bereaksi, dia segera melepaskan diri. Dengan tombak terangkat, ujung tombak berwarna plum itu menusuk langsung ke jantung Raja Topeng Hantu. Namun, karena kekuatan Raja Topeng Hantu telah meningkat, dia berbalik dan meraih batang tombak dengan telapak tangannya. Hong Ying tidak bisa maju lebih jauh. Sial, kekuatannya meningkat pesat. Hong Ying mengertakkan gigi, mencoba menarik tombaknya tetapi tidak bisa, dan tidak bisa menusuk lebih dalam. Pada saat itu, aku melintas ke sisinya dan melempar Hong Ying ke samping. Aku menendang ujung tombak, kekuatan besar itu menyebabkan ujung tombak menusuk langsung ke dada Raja Topeng Hantu. Serara aak, ujung tombak menembus daging, darah muncrat kemana-mana. Rasa sakit membuat Raja Topeng Hantu marah. Dia meraih betis kakiku dengan telapak tangannya. Dengan membanting keras, dia melemparku dengan keras ke sebuah bangunan di kejauhan. Raja Topeng Hantu menarik ujung tombak yang tertancap di dadanya dan melemparkannya perlahan. Tombak panjang itu melesat seperti menembus udara. Hati-hati. Indra terkuat si Xiaonan segera mengingatkan. Tetapi aku terlempar ke belakang bangunan. Aku tidak bisa melawan. Tepat ketika semua orang mengira sesuatu akan terjadi padaku. Tombak panjang yang tepat waktu itu tiba-tiba berhenti di depan wajahku. Apakah kalian lupa penjaraku? Tamamoya. Tiba-tiba tombak itu terhenti, membentuk kontras yang mencolok dengan air hujan yang jatuh. Alisku sedikit berkerut, ujung tombak langsung berbalik. Bayangan, berikan aku sihir, aku berteriak dengan dingin. Hong Ying segera menjawab, meluncurkan larangan narasi, hujan api abadi. Saat sepatu hak tinggi sutra hitamnya mendarat, sebuah nyala api membakar di tengah hujan. Seperti lidah yang bengkok, langsung menuju 5 arah. Aku menggunakan larangan narasi untuk mengendalikan tombak yang terbang rendah di tanah. Saat hendak menyatu dengan api, ujung tombak sedikit ternoda oleh nyala api. Raja Topeng Hantu tahu ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tidak menyangka kerja sama kami begitu erat. Namun pada akhirnya, kami masih satu alam lebih rendah darinya. Kami masih berada dalam jangkauan kendali larangan narasi Raja Topeng Hantu. Dapat dikatakan bahwa waktu dan tempat ada di pihaknya. Keunggulannya juga ada di pihaknya. Raja Topeng Hantu tidak mungkin menunggu seranganku dan langsung melakukannya. Singkirkan dulu gadis kecil yang memegang tombak. Jika kamu begitu lemah, jangan keluar. Jika kamu keluar dan berkeliaran, bersiaplah untuk dipukuli. Aku juga tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini. Kalau tidak, aku harus memujinya karena hebat. Raja Topeng Hantu benar-benar pandai memilih. Begitu banyak orang dibiarkan tidak dipenggal. Lin Qiye yang baru memasuki alam pemenggalan roh juga tidak dipilih. Sekarang Hong Ying yang tidak memiliki senjata di tangannya juga tidak dipilih. Justru memilih pria pemberontak. Dan memilih yang paling kuat. Situasi selanjutnya seperti yang saya duga. Si Xiaonan sudah memperkirakan dan melakukan gerakan memutar ke samping. Membuat Raja Topeng Hantu tersungkur. Dia tampak ketakutan dan buru-buru mundur. Sembari menembakkan peluru secara acak. Meskipun tanpa acak.
Sebenarnya semua mengenai titik vital Raja Topeng Hantu. Seperti di antara alis, tenggorokan, dan sendi tubuh. Meskipun tubuh fisik Raja Topeng Hantu sangat kuat setelah kekuatannya meningkat. Namun, titik-titik lemah ini tidak bisa menahannya. Dia ingin bangkit untuk menutupi rasa malunya. Namun, beberapa peluru kecil membuatnya berlutut kembali. Tentu saja aku tidak akan melewatkan kesempatan sebaik ini. Memanfaatkan celah ini, aku melapisi tombak panjang dengan api hitam. Dan langsung menusuknya dengan satu tembakan. Raja Topeng Hantu merasakan bahaya besar. Untungnya, tingkat kultivasinya tidak rendah, pada saat genting dia menyamping. Nyaris menghindari serangan ini. Aba-aba mata bata murka tanpa daya. Meskipun Raja Topeng Hantu tidak bisa berbohong. Namun, dia tetap berteriak dan memaki dengan kasar. Tepat pada saat ini, gerbang ruang tanpa batas yang semula tertutup. Ditarik sedikit oleh Zhao Kongcheng. Xiao Bai, pelan-pelan, bawa aku. Mendengar kata-kata ini, aku tertegun dan berpikir. Meskipun tidak ada yang salah. Tapi aku merasa Lao Zhao sedang memarahiku. Malam tiba, hujan turun, angin dingin menusuk. Bertarung denganmu lagi, hantu tua, sutradara penuh semangat. Saat aku mengucapkan kata-kata ini hari ini. Banyak sekali benda berterbangan keluar dari karung robek itu. Ada 1000 pedang kecil yang baru saja dibuat. Ada juga pedang iblis 1000 bilah yang hancur menjadi butiran. Benda-benda ini menyapu seperti angin musim gugur menyapu dedaunan. Terbang berputar di sampingku. Pedang iblis 1000 bilah secara bertahap menyatu. Sejumlah besar kekuatan mental biru disuntikan ke dalam energi pedang. Ayo, hantu tua, mari bertarung pedang denganku lagi. Raja Topeng Hantu terkejut. Meskipun levelnya lebih tinggi dariku. Tapi aura adalah sesuatu yang terkadang misterius. Aku hanya berdiri di sana tanpa menyerang. Langkahnya tanpa sadar mundur. Sampai menabrak tabir cahaya wilayah tanpa batas, barulah dia bereaksi. Sepasang mata merah melihat. Raja Topeng Hantu datang dari segala arah. Aku memutuskan untuk tidak mempercayai mata dan perlahan menutupnya, kemenangan pasti. Datanglah, karena kamu sejauh ini. Maka terimalah pedangku terlebih dahulu. Menutup mata dan mengayunkan pedang, menusuk ke belakang. 1000 pedang kecil Shenzhou mengelilingi badai perjalanan. Suara benturan keras terdengar dengan cepat. Aku langsung merasa canggung. Ternyata aku terlalu percaya diri. Tapi, dia benar-benar tidak bermain sesuai aturan seperti ini. Seharusnya dia menyerang dari belakang. Tapi, dia malah menyerang langsung dari depan. Aku bergumam dalam hati dan segera mengendalikan kulit keemasan serta pedang-pedang kecil yang berputar di sekelilingku untuk menyerang tubuhnya. Sebuah pukulan diluncurkan bagaikan gunung Tai menekan. Meskipun penggambaran ini agak berlebihan. Namun, pukulan Raja Topeng Hantu ini memang sangat kuat. Kalian harus tahu bahwa saat aku naik level, aku bisa mengendalikan kekuatan lebih dari 20 ton. Sekarang aku telah naik level ke tingkat ini. Setidaknya 2 atau 3 kali lipat. Artinya, kekuatan 60 atau 70 ton. Ternyata hanya mampu menahan pukulan Raja Topeng Hantu dengan susah payah. Dari sini terlihat betapa berbahayanya aku saat itu. Jika pukulan ini mengenaimu, bukankah itu akan dengan mudah dan cepat melumpuhkanmu? Sekarang, kekuatan tempurku benar-benar hilang. Ling Bai, bagaimana perasaanmu? Hong Ying bermata merah. Si Xiaonan berdiri di sisi lain, meskipun tidak berbicara. Namun, aura tersembunyinya berangsur-angsur mendidih. Shen Muye melihat pemandangan ini, jantungnya berdebar kencang. Shen Muye menyaksikan adegan ini dengan jantung berdebar kencang. Ternyata orang yang mulutnya ember ini juga sangat bersemangat saat bertarung. Cepat pergi. Keluar dan bantu Lao Zhao mengendalikan wilayah tanpa batas. Selama kita bisa menahannya sampai kapten datang, dia pasti akan mati. Aku berkata sambil memuntahkan seteguk darah lagi. Tapi sekarang Hong Ying dan yang lainnya tidak bisa mendengarkan kata-kata ini. Tidak, orang ini terlalu kuat. Bahkan dengan bantuan kita, wilayah tanpa batas tidak akan bertahan lama. Kamu terluka, biarkan Xiaonan membawamu pergi dulu. Aku akan tinggal dan menahannya. Mata Hong Ying penuh tekad. Di telapak tangannya ada medali yang melambangkan kesucian. Ini adalah sesuatu yang unik bagi penjaga malam. Tidak hanya mewakili identitas, tetapi juga mewakili kehormatan kematian dalam pertempuran. Melihat adegan ini, aku sudah memutuskan. Saat Hong Ying tidak memperhatikan, aku menggunakan kekuatan pengendalian benda. Merebut medali itu. Xiao Bai, apa yang kamu lakukan? Hong Ying bertanya dengan panik. Tapi sudut bibirku sedikit menyeringai. Mengaktifkan kekuatan pengendalian benda. Mengendalikan semua orang untuk terbang menuju tempat terang di wilayah tanpa batas. Lao Zhao, buka pintunya. Zhao Kongcheng, yang sedari tadi berjaga di luar pintu, mendengar teriakan itu. Segera membuka sedikit celah wilayah tanpa batas. Akibatnya, Hong Ying dan yang lainnya terbang keluar.
Si Xiaonan ingin menggunakan kekuatan mentalnya untuk melepaskan diri dari kendaliku. Tetapi aku diam-diam menggelengkan kepala padanya. Dia tertegun sejenak dan muncul di luar wilayah tanpa batas. Zhao Tua, cepat masuk dan hentikan Xia Lingbai. Dia akan melakukan hal bodoh.